Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Sesungguhnya tidak ada perahu yang paling tepat di dalam mengarungi kehidupan kecuali adalah ketika kita senantiasa menaiki perahu kesabaran dan perahu kesyukuran kita. Karena sesungguhnya gelombang kehidupan hanya bisa dilewati dengan ketenangan ketika kita memiliki perahu kesabaran dan perahu kesyukuran. Dan sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena barang siapa yang senantiasa dia bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya akan padam sifat sombong dan sifat takabur di dalam kehidupan hati dan kehidupannya. Karena sesungguhnya yang menjadikan seseorang senantiasa dia sombong dan senantiasa dia takabur, yaitu adalah ketika dia tidak pernah bersyukur dan meyakini bahwasanya kenikmatan yang dia dapatkan adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling penting di dalam kita bersyukur kepada Allah yaitu adalah bagaimana kita menambah ketaatan kita di jalan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada faedahnya ana dan antum ketika sering mengatakan bersyukur kepada Allah, tetapi kemudian kita tidak menambah ketaatan, maka sesungguhnya kesyukuran kita mentah di hadapan Allah ketika tidak bertambah ketaatan kita dan ibadah kita ketika bersyukur. Makanya para salaf sampai mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi baliyah. Baliyah itu musibah dalam kehidupan dunia dan musibah dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Sungguh siapapun yang Allah sempurnakan kenikmatannya di dunia tetapi tidak bertambah ketaatan, maka Rasulullah itu menyebutnya bukan nikmat, tetapi Nabi menyebutnya menjadi istidraj. Makanya Rasulullah SAW katakan di dalam hadis yang sahih, idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Makanya Rasulullah sampai berkata, apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, tetapi hamba yang Allah berikan kenikmatan bertambah kemaksiatan dia, bertambah dosanya setelah Allah menambah kenikmatan untuknya, fa'lam, kata Nabi, ketahui ya, itu bukan nikmat, tetapi itu adalah istidraj. Cara Allah membenci, dibukakan pintu kenikmatan supaya bertambah dosa, supaya kelak ketika di akhiratnya bertambah berat hisabnya karena banyaknya kenikmatan yang dia pergunakan di dalam dosa dan kemaksiatan. Inilah bedanya mukmin dengan orang-orang yang kurang imannya. Orang kafir, orang musyrik ataupun orang yang kurang imannya, mereka selalu merubah setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan. Tetapi orang yang beriman adalah merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Dan tentunya kalau sudah bicara taat, kita paham kalau sudah bicara taat berarti kuncinya itu adalah ilmu. Karena ilmu, al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Orang itu kalau mengatakan saya akan taat tetapi tidak pernah menghadiri majelis ilmu, maka kita membayangkan bagaimana dirimu bisa taat kalau kamu tidak memiliki ilmu. Makanya inilah cara kita bersyukur, menimba ilmu supaya kita paham bagaimana kita beramal. Karena sesungguhnya harga yang paling pantas untuk memberikan kenikmatan yaitu adalah dengan ketaatan yang didasari kepada ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya orang yang beramal dan beribadah kepada Allah itu tidak pernah menjadi jaminan bahwasanya amal itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, kalau kita ditanya perkara apa yang paling berat dan yang paling sulit, kalau ada di antara kita menjawab yang paling berat itu salat, yang paling berat itu adalah puasa, kalau ada pula yang menjawab yang paling berat itu adalah haji dan umrah, pastikan jawaban ana dan antum menurut subjektivitas kita, jawaban itu adalah jawaban yang kurang benar. Karena sesungguhnya sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umrah kita
itu merupakan sesuatu yang bukan paling berat ketika kita beribadah kepada Allah. Mari kita coba renungkan. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya yang paling berat itu adalah sholat, sholat itu kita buat kalkulasi sederhana. 15 menit kalikan 5 ketika kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. 75 menit bandingkan dengan alokasi waktu 75 menit dengan 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, 75 menit itu singkat dan sederhana dibandingkan dengan alokasi 24 jam. Kalau ada yang berkata yang paling berat itu adalah puasa, maka kita pun salah. Puasa sekarang itu anak-anak kita, adik-adik kita saja sudah mampu menyempurnakan puasa kok 30 hari, di mana mereka tidak merasa kesulitan ketika melaksanakan puasa. Betul, puasa itu berat, tetapi bukan yang paling berat. Kalau ada yang mengatakan haji dan umrah, iya, haji dan umrah itu berat, tetapi haji itu bukan yang paling berat. Kita ini kalau membayangkan haji, hanya hitungan jari, beberapa hari selesai. Kalau umrah, maka beberapa jam pun selesai. Karena memang bukan itu yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah. Kalau sholatmu, puasamu, hajimu, umrahmu tidak merupakan sesuatu yang paling berat ketika kita menghambakan diri kepada Allah, pertanyaan kita, lalu apa yang paling berat Ustadz? Di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, saya tidak mampu memberikan jawaban. Kita akan mengambil jawaban dari penjelasan para ulama salafus salih, di mana mereka berkata, yang paling berat dan yang paling sulit ketika kita menjadi hambanya Allah, ketika kita jadi budaknya Allah, yaitu adalah bagaimana menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan membuka pintu langit, menjadi amal yang diterima oleh Allah, menjadi amal yang ditumpuk di dalam mizan kebaikan kita, dan menjadi amal yang dicatat oleh malaikat raqib dan tidak dicatat oleh malaikat atid. Itu loh yang paling berat dan itulah yang paling susah. Analogi sederhananya, kalau antum melihat petani setiap hari menanam padi, kita sepakat kok, apakah setiap petani itu jaminan bahwasanya dia akan panen? Kata siapa? Saya punya teman di pondok dulu nunggak SPP. Ketika saya menjadi sahabatnya, saya tanya, kok tumben Bapak antum tidak ngirim wesel? Beliau berkata, tanahnya Bapak, sawahnya yang harusnya panen tinggal beberapa hari, diterjang dengan banjir. Akhirnya panen yang sudah dipelupuk mata gagal total, harus menghadapi takdir, musibah dan ujian, dan akhirnya berakibat kepada anaknya nunggak SPP pada bulan-bulan tersebut. Ternyata petani yang sabar pergi ke sawah nanam padi belum jaminan dan belum garansi bahwasanya dia akan panen, karena itulah sifat dari kehidupan dunia. Sama pula setiap bawahan, apakah setiap bawahan itu ketika membuat laporan akan diterima atasan? Kata siapa? Berapa banyak atasan yang tidak mampu menjadikan bawahannya tidur, bahkan bawahannya akan dalam keadaan tidur di waktu malam ketika setiap laporan yang diberikan itu ditolak oleh atasan. Dan berapa pula kita sering melihat orang yang merintis bisnis, tetapi ternyata walaupun dia merintis bisnis sampai dia mati, sampai dia tua, bisnis yang dia rintis tidak pernah berhasil. Di situ analogi saja, itu analogi, kias sederhana saja. Kalaulah petani ternyata tidak menjamin bahwasanya dia akan panen ketika menanam padi, kalaulah bawahan tidak jaminan bahwasanya dia itu akan diterima laporannya oleh atasan, dan setiap pebisnis tidak jaminan dan tidak garansi mutu bahwasanya dia itu ketika merintis bisnis akan berhasil, sama menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah, itu jangan membanggakan amal yang banyak, karena belum tentu amal yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah. Rekening yang tidak pernah kita tahu, ikhwan, itu adalah rekening amal kita. Kalau ana dan antum ngecek rekening kita, rupiah kita, dolar kita, gampang. Kalau ada di antara antum yang punya mobil banking atau bisa pergi ke ATM, antum bisa ngecek. Tapi kalau kemudian kita ditanya, sholatmu sudah ribuan kali, yang diterima sholatnya waktu kapan? Kita tidak akan mampu menjawab. Umrahmu udah 6 kali, mana umrah yang diterima? Tidak akan mampu menjawab. Ramadanmu sudah 25 kali, 25 Ramadan, mana Ramadan yang diterima itu yang mana? Kita tidak akan mampu menjawab. Kenapa? Rekening yang tidak pernah mampu kita ketahui, kecuali nanti ketika ditimbang oleh Allah adalah rekening amal kita. Karena sungguh menjadikan amal diterima oleh Allah itu bukan pekerjaan yang gampang dan bukan pekerjaan yang mudah. Makanya sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu berpesan,
berwasiat kepada beliau sendiri dan kepada kita. Apa wasiat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Dinukil di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ali bin Abi Thalib sampai kemudian beliau itu berkata, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amali min jinsiha. Kalau kamu jadi budaknya Allah, kalau kamu jadi hambanya Allah, tolong ya perhatikan bagaimana kualitas ibadahmu dapat diterima oleh Allah. Itu jauh lebih penting daripada menumpuk-numpuk lembaran ibadah, menumpuk-numpuk frekuensi ketaatan, tapi ternyata di antara semua yang kamu lakukan, kamu lalai memperhatikan bagaimana kualitasnya, dan akhirnya menjadikan amal itu tidak ada harganya di sisi Allah karena tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan itu, beliau tahu betul bahwasanya menjadikan amal diterima, dicatat raqib, dibawa oleh malaikat pada hari Senin dan Kamis, membuka pintu langit, itu bukan pekerjaan yang gampang. Beliau bersandar kepada satu ayat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah berfirman, innama, sesungguhnya Allah itu menerima amal hanya terbatas sama orang yang bertakwa saja. Kalau ana dan antum tidak betul-betul bertakwa di hadapan Allah, Allah tolak salat kita, Allah tolak ibadah kita, karena betul-betul Allah itu hanya terima amal dari seorang manusia ketika dia betul-betul bertakwa. Dari penjelasan ini mungkin antum bertanya-tanya, mana dalilnya bahwasanya orang yang beramal itu belum tentu diterima, Ustadz? Karena setiap pemaparan, setiap uraian, setiap omongan apabila tanpa dalil, maka itu hanyalah dongeng semata yang tidak ada faedahnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita ambilkan beberapa dalil saja untuk menggambarkan betapa benarnya apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya memperhatikan amal kita diterima itu penting daripada menumpuk amal. Setidaknya ada beberapa dalil. Pertama dalilnya dalam surat Al-Ghasyiyah, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang dihafalkan oleh anak-anak kita, dihafalkan oleh adik-adik kita. Tapi saya tidak tahu ya apakah orang tuanya dan kakaknya hafal atau tidak. Tapi kemudian adik kita itu biasanya hafal. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun itu artinya apa sih? Kalau kita merujuk kepada kaidah nahwu, amilah itu ismul fa'ilnya, yaitu pelakunya. Amil dari kata-kata amilah, orang yang melakukan amal. Jadi Allah itu nerangkan di sini bukan orang yang nganggur. Kalau nganggur itu bukan namanya amil, orang yang nganggur itu muta'atil. Allah tidak mengatakan muta'atilun nasibah, tidak ada. Allah berfirman amilatun, orang yang beramal. Nasibah, kepayahan dan keletihan. Kalau antum pengen tahu yang namanya nasibah, ikhwan, kalau antum lari keringetan, pegel-pegel tulang belulang antum, boyo antum pegel, itu namanya nasibah. Allah berfirman amilatun nasibah, orang yang beramal, kepayahan dan keletihan. Logika kita, ikhwan, kalau sudah bicara tentang orang yang beramal, kepayahan dan keletihan, tempatnya itu pasti surga. Tapi ternyata Allah mengganding ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat, bukan dengan kata jannah, tapi dengan kata naron, tasla naron hamiyah. Justru mendapatkan api neraka yang nyala. Disinilah kita paham, Masya Allah ya, ternyata ayat ini menggambarkan betapa besarnya betapa besarnya ilmu yang Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya ternyata orang yang beramal itu belum tentu menggaransi dan memberikan jaminan mutu amalmu dan amalku menjadi amal yang langsung diterima oleh Allah. Ada orang yang beramal, kepayahan dan keletihan, menetes keringatnya, boyoknya menjadi letih, tulang belulangnya menjadi pegel, tetapi ternyata tidak jaminan dia mendapatkan surga. Ayat ini, kalau saya membaca ayat ini, saya teringat kepada asar. Asar itu perkataan dan perbuatan yang datang dari sahabat, yaitu ketika Umar bin Khattab menangis di depan gereja. Di depan gereja itu kan ada lalu lalang itu, orang ngangkat palang, ngangkat cawan air suci, sibuk untuk kemudian melakukan aktivitas di dalam gereja. Umar bin Khattab dari kejauhan ngeliatin, menetes air matanya dan berkata, ketika sebelum berkata orang tanya, ma yubkika, yang membuatmu nangis apa sih Umar? Kemudian Umar mengarahkan telunjuknya ke dalam gereja itu dan berkata, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Tuh lihat tuh, berapa banyak orang yang kemayahan, keletihan ketika beramal,
Tapi ketika mereka kepayahan dan keletihan, justru mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Karena kalau kita tanya orang Nasara itu nyembah Allah atau tidak? Nyembah Allah. Makanya kalau kita tanya siapa Tuhan untuk kalian, mereka mengatakan Allah. Tapi kok tidak diterima? Lah itu, tidak semua orang yang beramal itu diterima. Kalau orang Nasara, kenapa ditolak amalnya, dimentahkan oleh Allah? Ya karena mereka tidak beriman kepada Rasul. Mungkin ada yang bertanya, oh kalau begitu surat Al-Ghasyiyah itu hanya untuk orang kafir aja Ustaz. Oh kata siapa? Ali bin Abi Thalib menerangkan apakah ayat itu hanya untuk berlaku orang kafir atau tidak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadhil ayah tadullu ala man abadallah ala ghairi tariqatim mardiyatin yahsabu annahu sahihun fa innahu mukhti'un. Ayat ini berlaku umum kepada orang kafir, kepada orang muslim, yang mana ketika mereka itu beramal, kok jalan yang dia tempuh, jalan yang dia retas dan jalan yang dia rintis tidak sama dengan apa yang Allah ridhoi, maka sungguh amalnya itu pasti ditolak oleh Allah. Jadi jangan menganggap ayat yang ketiga dan yang keempat hanya orang kafir tak, tapi berlaku kepada siapapun yang beribadah, tetapi cara dia beribadah tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, maka sesungguhnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Itu yang pertama dalilnya. Dalil yang kedua, untuk menerangkan bahwasanya apa yang kita paparkan bukanlah dongeng, bahwasanya betul-betul orang yang beramal itu memang belum tentu jaminan akan diterima oleh Allah. Dalil keduanya apa? Dalil keduanya adalah ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan orang yang beramal min amalin, nah itu berarti dia beramal. Sekali lagi, tidak nganggur. Sekali lagi, bukan tidak ada aktivitas, ada aktivitasnya, ada amalnya. Haba'am mansura, tetapi dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Jadi ada orang yang nanti ketika ditimbang, mereka itu nyari, loh pahala puasa saya mana? Pahala umroh saya mana? Pahala dulu saya sedekah ketika mendermakan hartanya untuk membangun masjid itu di mana? Ketika ditimbang, ternyata kemudian tidak ada itu ketika ditimbang. Kenapa? Karena ternyata tumpukan ibadah itu secara serentak, secara langsung dijadikan oleh Allah haba, bagaikan debu kering, mansura yang berterbangan, tidak ada sisanya ketika diterbangkan oleh Allah, ketika Allah tidak menerima ataupun menolak amal yang dia kerjakan. Ini dalil yang kedua, bahwasanya ternyata Masya Allah, ternyata orang yang beramal belum tentu akan membuka pintu langit. Yang ketiga, yaitu adalah dalilnya dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, menambah sedikit pengetahuan kita tentang hadis ini. Hadis ini merupakan satu-satunya hadis yang berhasil menjadikan Abu Hurairah itu pingsan. Jadi Bapak harus paham, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Hurairah. Ketika hadis itu disampaikan kembali oleh Abu Hurairah untuk diajarkan kepada para tabi'in, maka tidak ada satupun hadis yang berhasil menjadikan Abu Hurairah itu pingsan kecuali hadis ini. Bahkan dalam satu riwayat yang pernah saya baca, sampai Abu Hurairah itu pingsan 3 kali ketika menyampaikan hadis ini kepada seorang tabi'in. Kenapa beliau sampai pingsan 3 kali? Ya saking beratnya beliau menyampaikan hadis ini. Moga-moga Bapak tidak pingsan ketika mendengarnya. Apa itu bunyinya hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Sesungguhnya orang yang akan diputuskan nasibnya oleh Allah itu ada 3. Jadi manusia nanti ketika dihimpun oleh Allah di padang mahsyar, maka sesungguhnya Allah ketika menghimpun manusia di padang mahsyar, ada yang dipanggil oleh Allah itu 3 orang pertama kali, di mana mereka itu deg-degan, semuanya itu harap-harap cemas. Tapi ada 3 orang yang dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah itu pezina dulu? Enggak. Peminum khamar dulu? Enggak. Orang kafir dulu Ustaz? Enggak. Orang musyrik? Enggak pula. Siapa yang pertama kali dipanggil oleh Allah untuk diputuskan nasibnya dan berujung ke dalam neraka? Yang pertama adalah orang yang melakukan puncak amalan di dalam Islam, puncak amalan sunnah, puncak amalan Islam. Apa itu puncak amalan sunnah dan puncak amalan Islam? Jihad.
darwatu sanamil Islam. Maka kemudian laki-laki pertama yang dipanggil rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala lahu madza amilta fihi qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liqala annaka jari'un. Yang pertama kali adalah laki-laki yang hidupnya itu hanya untuk berjihad. Kakinya kaki debu jihad, rambutnya debu jihad. Habis waktunya untuk berjihad sampai dia terbunuh di peperangan. Sampai ketika dia sudah terbunuh di dalam peperangan, Allah membangkitkan di padang mahsyar. Allah kemudian harusnya mendapatkan kepadanya itu surga. Allah perlihatkan surga yang harusnya dia dapatkan. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya di dalam urusan hisab, madza amilta fihi, dulunya kamu ngapain ketika hidup? Maka orang itu kemudian menjawab apa? Qataltu fika, saya berperang karenamu ya Allah. Lalu Allah debat. Ingat loh ya, kalau ada orang yang dihisab kok sampai didebat oleh Allah. Kata Rasul kepada Ibunda Aisyah, kalau ada orang yang dihisab kok sampai didebat, itu pasti celaka muara kehidupan akhirnya di neraka, di akhirat. Orang ini didebat, kadzabta, bohong, dusta kamu. Walakinnaka qatalta, sesungguhnya kamu itu berperang supaya disebut sebagai jarihun, sebagai pemberani dan pahlawan. Dan itu yang kamu dapatkan. Faqad qila, orang itu memujimu, kamu itu pahlawan, kamu itu pemberani. Diseret wajahnya, dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali yang masuk ke dalam kobar api neraka bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tetapi justru orang mujahid yang salah di dalam meletakkan niat. Walaupun dia tidak kekal loh ya, dia tidak kekal di dalam neraka. Maka kemudian yang kedua yang dipanggil oleh Allah siapa? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah, mungkin antum sudah ngerti itu bagaimana hadis selanjutnya. Yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar. Antum tuh. Ta'allamal ilma, yang belajar. Wa 'allamahu, yang ngajar, saya. Wa qara'al Qur'an, dan kemudian mengajarkan Quran. Allah kemudian membangkitkannya. Padahal kita paham ya, amalan yang mendekatkan kepada amalan jihad itu apa? Ilmu. Bahkan jihad sendiri kalau tanpa ilmu pun juga tidak bermakna apa-apa jihad itu kalau tanpa ilmu. Saking besarnya keutamaan ilmu itu tidak ada balasannya kecuali surga, ikhwan. Tapi ternyata apakah semua orang yang mencari ilmu dapat surga? Kata siapa? Ini hadisnya, orang yang cari ilmu sibuk ngajar itu belum tentu dapat surga. Allah tanya, madza amilta fihi, dulunya kamu ngapain sih? Qala ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya itu belajar, saya itu ngajar, saya itu membaca Quran supaya karena engkau ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu itu belajar, mengajar, dan kamu membaca Quran supaya kamu disebut alim, supaya disebut salih, supaya disebut qari. Qari itu orang yang melazimi Quran. Faqad qila, dan orang itu telah menyebutmu bahwasanya kamu adalah orang yang alim dan qari. Dilemparkan ia menyusul si mujahid yang salah niat. Yang ketiga siapa? Dermawan, yang mendermakan hartanya tetapi supaya disebut dermawan. Ini dalilnya ikhwan. Ini memberikan kepada kita kewaspadaan sekaligus ngeri sebenarnya. Ternyata orang yang sibuk jihad, orang yang sibuk mencari ilmu, orang yang sibuk ngajar, dan orang yang sibuk melazimi Quran itu belum tentu memberikan jaminan mutu dan garansi 100% bahwasanya orang yang semacam itu akan mendapatkan surga. Ini memperkuat Al-Ghasyiyah 3 dan 4, memperkuat Al-Furqan ayat yang ke-23. Hadis ini memperkuat apa yang menjadi dalil dari dalil-dalil yang kita paparkan di atas tadi. Jadi cukup bagi anak dan antum untuk paham berarti, oh benar, berarti muqaddimah yang tadi kita dengarkan, yang saya sampaikan, bahwasanya orang yang beramal itu belum tentu diterima oleh Allah, maka sesungguhnya itu bukan hanya isapan jempol, tetapi betul-betul orang yang beribadah itu belum tentu diterima oleh Allah, karena sesungguhnya menjadikan amal dapat membuka pintu langit bukanlah pekerjaan yang gampang dan bukan pekerjaan yang mudah. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan kali ini kita akan membahas, kalau begitu, perkara apa yang harus kita perhatikan supaya betul-betul kita mampu menjadikan sholat kita, puasa kita, ataupun menjadikan haji dan umrah kita membuka pintu langit dan berbuah manis dengan kampung indah di surga bagi orang yang menepati apa yang Allah perintahkan.
disinilah kita akan bicara sebab-sebab apa yang akan menjadikan amal kita melewati kerongkongan, dicatat oleh Raqib, kemudian dilaporkan oleh malaikat amal, kemudian yang ketiga membuka pintu langit dan menjadi pemberat dalam timbangan kita. Itulah tema dalam kesempatan hari ini, amal yang dapat membuka pintu langit. Karena sungguh kita terinspirasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amali, jadilah kamu orang yang senantiasa memperhatikan bagaimana amal itu diterima. Itu jauh lebih penting daripada menumpuk amal dan menumpuk ibadah. Tapi ternyata tumpukan ibadah belum tentu menjadi jaminan bahwasanya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya ada 3 yang kita harus perhatikan, ya, dimana kemudian kita harus memperhatikan 3 ini, bagaimana nanti amal ini kita perhatikan dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. 3 perkara yang menjadi kunci untuk membuka pintu surga. Yang pertama yaitu adalah iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah ini merupakan perkara penting dan pokok yang menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah tanpa disertai dengan keimanan yang sempurna tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena Allah tidak membutuhkan amal dari orang kafir, Allah tidak membutuhkan amal dari orang musyrik, Allah pula tidak membutuhkan amal dari orang munafik yang mereka itu dohirnya muslim, tetapi hatinya hanyalah bungkahan yang membenci Al-Quran dan membenci As-Sunnah. Kalau kita tidak betul-betul sempurna dalam iman, Allah tidak akan pernah menerima, dan Allah tidak mempunyai hajat untuk menerima amalan kita. Kita ambilkan bagaimana kemudian Allah memberikan penjelasan tentang ini dalam surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama, surat Ibrahim 14. Allah berfirman di dalam ayat ini, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kami membuat kalimat thayyibah dari perwujudan kalimat tauhid, kasajaratin sebagaimana perumpamaan pohon, ya, thayyibah pohon yang kokoh dan pohon yang kuat, asluha sabitun di mana akarnya menghujam ke dalam tanah, wa faruha fis sama, tetapi daunnya menjulang ke pintu-pintu langit. Imam Ibnu Qayyim ketika beliau memberikan takwil, memberikan penjelasan tentang ayat ini, beliau berkata, orang yang beramal ketika datang dari iman yang benar di atas fondasi kalimat tauhid, maka sesungguhnya amalnya datang dari orang yang masih berjalan di rendahnya dunia, tetapi amalnya sudah mengetuk-ngetuk pintu langit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iman itulah yang menjadikan amal itu diterima oleh Allah. Sebaik apapun antum kalau tidak beriman, Allah tidak butuh amal antum, dan Allah tidak butuh hajah untuk membayar pahala, untuk membayar kebaikan antum. Mana dalilnya Ustaz secara perbuatan? Loh, apa kita kurang itu? Orang-orang yang baik yang hidup pada zaman Nabi, yang tidak memusuhi Nabi tetapi juga berakhir tragis, yaitu neraka. Siapa saja? Setidaknya saya tidak nyebutin semua, saya sebutkan 2 saja. Abu Thalib. Kita sepakat ya Pak dan Ibu, Abu Thalib itu orang yang baik atau tidak baik? Baik. Bahkan kemungkinan jasa beliau kepada Nabi itu lebih besar daripada jasa kita. Beliau itu menjadi tameng hidupnya Nabi kok. Sampai-sampai orang Quraisy musyrikun Mekah tidak berani membunuh Nabi karena sungkannya mereka dan hormatnya mereka kepada Abu Thalib yang menjadi pamannya Nabi, yang memasung hidupnya, dadanya untuk menjadi tameng hidup kalau ada orang yang berusaha membunuh Nabi. Masya Allah. Kalau sudah bicara baik itu jangan ragukan deh kebaikan dari Abu Thalib. Makanya wajar sampai Nabi meneteskan air matanya ketika beliau ditinggalkan Abu Thalib, meneteskan air mata. Sampai-sampai tahun ketika Abu Thalib meninggal bersamaan dengan tahun ketika Ibunda Khadijah meninggal, disebut di dalam sirah sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Tapi apakah Abu Thalib berakhir manis beliau kedudukannya di surga? Enggak. Mana dalilnya Ustaz? Perhatikan saja dalam riwayat Muslim ketika Nabi berkata, la'allahu tanfa'ahu syafa'ati yaumil qiyamati fayuj'alu fi tadhahim minan nari yablughu ka'bayhi yaghla minhu ummati maqihi. Semoga syafaatku itu bermanfaat bagi pamanku Abu Thalib, dia ditempatkan di neraka, diringankan di nerakanya,
kemudian apinya menyentuh kepada mata kakinya, tetapi mendidih isi otaknya Abu Thalib. Di situ kita mengetahui betul, ternyata kebaikan itu tidak pernah sepadan untuk mendapatkan surga, walaupun baik. Dan itu apakah hanya menimpa kepada Abu Thalib? Kata siapa? Ada lagi orang yang kemudian sebagaimana Abu Thalib dikisahkan dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Muslim. Siapa orang yang baik yang kemudian hampir sama dengan Abu Thalib, tetapi juga berakhir tragis dengan neraka? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah Aqua, tapi tidak ada mereknya ini. Siapa yang tahu orang yang baik kayak Abu Thalib tetapi kemudian berakhirnya tragis sama dengan tragisnya Abu Thalib? Siapa? Ini tawadhu atau tidak tahu? Batasan antara tawadhu dan tidak ngerti jawaban itu tipis. Saya khusnudon, moga-moga tawadhu semuanya. Bapak-bapak yang tawadhu dan ibu-ibu yang tawadhu. Orang yang kemudian mirip dengan Abu Thalib, terkenal dengan kebaikannya, tetapi berakhir tragis. Persis dengan Abu Thalib adalah seseorang yang disebut ataupun yang dikenal dengan nama Abdullah bin Jud'an. Ya, ingat-ingat Abdullah bin Jud'an. Supaya nanti ingat Abu Thalib dan ingat Abdullah bin Jud'an itu supaya kita nanti paham gitu loh, bahwasanya di dalam Islam itu nggak hanya berbuat baik gitu loh. Kan masyarakat sering ngomong tuh, yang penting itu baik jadi orang nak. Udah, yang penting baik. Kata siapa yang penting baik itu bisa dapetin surga? Lalu Abu Thalib itu baik tapi juga nggak dapetin surga kok. Abdullah bin Jud'an ini setidaknya terkenal dengan 3 keistimewaan sifat yang melekat kepada dirinya Abdullah bin Jud'an. Makanya ketika Abdullah bin Jud'an meninggal dunia, siapa yang ingin bertanya tentang statusnya Abdullah bin Jud'an ketika meninggal dunia? Ibunda kita. Siapa ibunda kita? Aisyah. Ibunda kita bukan Kartini ya. Kartini bukan ibunda kita, tapi ibunda kita adalah ibunda Aisyah dan istri-istrinya Rasulullah. Maka Aisyah tanya sama Rasulullah, bagaimana nasibnya Abdullah bin Jud'an ya Rasulullah? Lalu kemudian ketika ibunda Aisyah nanya kepada Rasulullah, Aisyah itu ibunda kita, itu nyebutin kebaikan Abdullah bin Jud'an. Setidaknya supaya betul-betul dia paham tempatnya di mana sih dengan kebaikannya ini. Apa kebaikan yang disebutkan oleh ibunda Aisyah ketika menyebut nama Abdullah bin Jud'an? Karena yasilur rahim. Dia itu adalah orang yang paling cepat menyambung tali silaturahmi. Berarti orangnya tidak pernah musuhan. Kan luar biasa kan? Orang yang sering ngaji aja sering musuhan kok. Padahal sudah ngajinya lama, seringnya hobinya bermusuhan sama orang. Ini ndak, ininya silaturahim, suka menyambung tali silaturahmi. Wa yukrid dhaif. Yang kedua ya Rasulullah, kebiasaan dari Abdullah bin Jud'an itu adalah memuliakan tamu. Sampai di dalam satu riwayat yang saya ambilkan dari riwayat yang disampaikan oleh Syekh Salim Id Al-Hilali, beliau ini punya piring gede ikhwan, di mana piring itu piring yang paling bagus. Piring itu tidak pernah beliau pakai kecuali untuk memuliakan tamu. Coba, Masya Allah, padahal antum saja yang belajarnya sudah lama, antum istimewakan nggak tamu dengan piring khusus? Enggak kan? Abdullah bin Jud'an itu saking memuliakan tamunya, dia punya piring khusus, di mana piring itu hanya untuk tamu, anggota keluarganya tidak boleh pakai. Jadi antum harus ingat tuh, kadang-kadang nanti kita bahas ya, kebiasaan orang musyrikun yang baik itu apa? Salah satunya memuliakan tamu, itu kebiasaan orang musyrik itu. Orang-orang Quraisy dulu. Yang kemudian akhirnya diteruskan di dalam Islam, karena tidak semuanya kebiasaan orang-orang Quraisy itu ditolak dalam Islam. Ada yang diterima, ada yang kemudian ditolak oleh Islam. Mereka itu suka memuliakan tamu. Dan di antara tokoh orang yang memuliakan tamu itu Abdullah bin Jud'an. Selesai? Belum. Wa yafukul ani. Apa artinya yafukul ani? Suka membantu siapapun orang yang kesulitan. Itu Abdullah bin Jud'an. Tapi ternyata ketika ibunda Aisyah sudah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abdullah bin Jud'an, kemudian ibunda Aisyah nanya, di mana tempatnya ya Rasulullah? Apa jawaban dari Rasulullah? Finnar. Dia berada di dalam neraka. Loh, lihat di situ. Jadi ternyata kemudian kenapa Abdullah bin Jud'an terkenal dengan silaturahminya, memuliakan tamunya, dan suka membantu orang yang membutuhkan, walaupun itu datang dari sahabat. Dia tidak memusuhi Nabi.
dia tidak memusuhi Rasul, dia tidak mengangkat pedang kepada Nabi, dan tidak pernah mengobarkan permusuhan sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Enggak. Tapi kenapa Nabi kemudian tanpa ragu menyebutnya bahwasanya dia berada di dalam neraka? Karena perbuatan paling besar yang dia lakukan itu menyebabkan amal kebaikannya itu tidak ada harganya dibandingkan dengan dosa yang dia kerjakan kepada Allah, yaitu berbuat kesyirikan. Ini loh yang paling penting ketika antum dan saya berhasrat untuk membuka surga, membuka pintu langit dengan amal. Yang paling penting itu memperhatikan iman supaya tidak tercampur dengan kesyirikan. Karena sekalinya tercampur dengan kesyirikan, maka sesungguhnya sebagaimana susu yang tercampur dengan satu tetes dari kotoran tikus, antum akan enggan untuk meminumnya. Antum ini punya susu satu gentong, ikhwan, tiba-tiba kemudian ada tikus melewat, berak. Walaupun susu itu harganya mahal, tetapi ketika antum tahu di situ ada kotoran tikus atau kotoran kucing, pasti antum akan enggan dan jijik untuk meminum itu. Dan Allah itu jijik sama orang yang beramal ketika amal itu dicampur dengan kesyirikan walaupun terkenal dengan kebaikan. Kadang-kadang kan ada orang yang nentang-nentang itu orang digelar, oh mosok ditolak sih, gara-gara syirik. Kan Allah Maha Penyayang. Lewung antum saja, kalau kemudian melihat makanan yang tidak sesuai dengan selera antum, lalu kemudian kena kotoran jantung merasa jijik dan tolak ke makanan itu. Dan Allah itu paling jijik terhadap kesyirikan, maka sampai Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kalau sampai dibawa mati. Tetapi Masya Allah, hal inilah yang paling penting kalau kemudian kita bicara. Tidak ada perkara yang paling penting untuk kita jaga dan paling penting untuk kita pelajari kecuali kalimat tauhid. Tapi Masya Allah ya, hari ini pelajaran yang tidak pernah habis untuk dibahas oleh para talibul ilmi itu masalah tauhid. Kalau masalah tazkiyatun nufus, wah banyak, kajian yang banyak yang datang. Kalau fikih muamalah banyak, tapi tentang tauhid. Karena tentang tauhid itu justru malah dakwah intinya para nabi itu dakwah tauhid. Tetapi itulah yang paling berat. Tapi itulah nabi pertama kali itu tidak mengatakan kepada para sahabat sakinah mawaddah warahmah. Dan para sahabat tidak diajari nabi pertama kali untuk kemudian masalah halal dan haram. Enggak. Nabi pertama kali ketika mengajarkan para sahabat itu mengajarkan iman dan syirik, iman dan syirik, iman dan syirik. Itu tok dulu. Kenapa? Itulah dakwah tauhid yang pertama kali yang ditanamkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya kunci pertama untuk membuka pintu surga ketika amal kita terbang ke sisi Allah, yaitu adalah keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Itu baru diterima oleh Allah. Makanya Masya Allah kan, kalau kita kemudian akhirnya paham, padahal kita tahu apa fitnah terbesar yang melanda, apa fitnah terbesar yang melanda kepada umatnya Nabi di akhir zaman. Fitnah yang paling besar melanda kepada umatnya Nabi itu bukan fitnah dosa besar, bukan fitnah bid'ah, tapi fitnah yang paling besar melanda kepada umatnya Nabi yaitu adalah fitnah kesyirikan. Itu yang pertama. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan sesungguhnya iblis ketika menggoda manusia dijauhkan dari setan, yang pertama kali itu jebakan iblis itu apa? Syirik dulu. Karena apa? Karena sesungguhnya inilah perkara yang betul-betul mampu menggerogoti amal tanpa sisa. Sebagaimana rayap yang gede yang menggerogoti kayu tanpa ada sisa. Sebagaimana atar-atar yang masuk ke dalam tembok, ke dalam kayu-kayu jendela kita dan pintu kita, atar-atar itu merusak kayu dari dalam. Kita sangka dari luar kelihatannya kuat, tahu kan atar-atar ya, kayak rayap. Yang mana kalau kayunya kita sentuh saja, maka kemudian langsung amblong itu jari kita ke dalam. Kenapa? Sudah tidak ada kayunya. Maka sesungguhnya kalau antum memaklumi bahwasanya kayu ada atar-atarnya, ada rayapnya, gula bisa rusak karena semutnya, sungguh wallahi iman amal soleh itu bisa rusak seketika ketika tercampur dengan kesyirikan. Dan ini fitnah yang paling besar. Makanya dalam riwayat Muslim sampai Nabi yang mengatakan, bukan saya, Nabi yang menjelaskan. Apa yang dijelaskan Nabi? Nabi menyampaikan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa ma antum fi syirki ila kasya'ratil baydha fi jildi sauril aswadi. Perumpamaan kalian itu loh yang jatuh dalam kesyirikan sebagaimana perumpamaan domba yang berwarna hitam legam, hitam huteng kalau kata orang Jawa. Kemudian ada garis melintang putih. Garis yang melintang putih sedikit menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Coba Pak, kalau Bapak bayangin, Ibu bayangin tuh ada domba hitam legam. Nggak usah domba deh, kucing hitam. Ada tembelong-tembelongnya putih. Tembelong-tembelong putih itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan, kata Rasulullah.
Adapun hitamnya domba itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan. Jumlahnya lebih banyak mana? Yang jatuh dalam kesyirikan itu. Dan itulah fitnah. Ya? Jadi termasuk di antara perkara yang harus kita pahami adalah ternyata menjaga iman itu tidak akan mampu kita jaga kecuali ketika kita punya ilmu. Makanya ilmu yang penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah itu apa? Akidah dulu, tauhid dulu. Karena syarat diterimanya segala macam ibadah kita kalau berbasis dengan akidah yang murni. Sekalinya tercampur dengan kesyirikan, Allah tolak segala amal perbuatan itu walaupun menjulang tinggi, menyentuh pintu langit. Ya, karena banyak orang berbuat baik, tapi kalau perbuatan baik yang dia lakukan didampingi dan disertai dengan kesyirikan, maka sesungguhnya tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya Nabi ketika mengajarkan tauhid kepada para sahabat itu berapa tahun? 23 tahun, ikhwan. 23 tahun. Makanya Masya Allah kalau kita ini belajar, kita ini kalau mengikuti para sahabat belajar tauhid, Masya Allah ya, luar biasa kan? Kalau antum itu KW 1 para sahabat, berarti kalikan 2 kan? 23 tahun kali 2 berapa? 46. Itu kalau antum KW 1 sahabat. Kalau kita KW 2, kalikan 3, kalikan 2, berapa itu? Antum tahu lah. Kalau kita KW 10, berarti kita butuh 230 tahun untuk belajar tauhid. Tapi memang tidak bisa ditawar belajar tauhid itu. Coba deh jujur kalau kita tanya. Saya tanya tapi tolong tidak usah dijawab ya. Karena kalau dijawab saya takut sedih. Ya. Kitab tauhid mana yang antum telah pelajari dari A sampai Z, dari sampul sampai sampul selesai? Tolong nggak usah dijawab. Ya. Simpen masing-masing. Karena ternyata orang yang menyampaikan juga kadang-kadang masih gagal, masih kemudian belajar terus. Kenapa? Belajar yang tidak pernah ada kata hentinya itu belajar iman dan belajar tauhid itu tidak ada kata hentinya. Hari ini Pak, bukan saya melarang Bapak itu belajar tazkiyatun nufus dan yang lain, boleh. Tapi tidak boleh melalaikan untuk belajar yang paling pokok yaitu akidah. Tapi kalau kita tema akidah itu selalu sepi, ya atau tidak? Kalau tazkiyatun nufus sakinah, mawaddah, warahmah, rame. Tidak apa-apa, khair, tidak apa-apa, bukan saya nyalakan tidak. Tapi kalau itu akhirnya lebih menarik perhatian kita dari pelajar akidah, itu yang kita khawatirkan bahwasanya kita khawatir apabila tertimpa dengan penyakit kesyirikan dan akhirnya menjadikan kita akhirnya tidak ngerti bagaimana iman yang benar. Pak, kalau sudah berkaitan tentang tauhid ya Pak, urusan lalat itu bisa beda nasibnya. Yang satu bisa dapat surga, yang satu dapat neraka gara-gara urusan lalat. Kalau sudah berkaitan tentang tauhid, mana dalilnya Ustaz? Duh, Bapak apa tidak pernah memperhatikan dalil dari riwayat Imam Ahmad tuh? Ketika Rasulullah SAW berkata, dakhala an-nara bidubabin wa dakhala jannata bidubabin. Ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat dan ada orang yang masuk surga gara-gara lalat. Lalat, Pak. L-A-L-A-T, lalat. Yang mana lalat itu kalau kemana-mana itu selalu kita tutupin itu, kita usir-usir itu. Kalau dia bisa membuat status itu pasti statusnya menyedihkan terus. Lalat. Tapi ternyata lalat itu diceritakan Nabi ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Gimana itu? Nabi lalu menerangkan. Ada orang satu kampung yang menyembah kepada patung berhala kesyirikan. Ketika kemudian mereka sudah membuat berhala itu, mereka kemudian sepakat. Tidak boleh ya ada siapapun yang melewati kampung kita kecuali dia itu betul-betul kemudian menyerahkan kurban untuk Tuhan berhala kita. Udahlah, langsung itu tiap-tiap kemudian pintu-pintu desa itu dijaga oleh para pengawalnya. Laki-laki pertama lewat. Kemudian para penjaga mengatakan apa? Fima makna para penjaga itu berkata, itbah li alihatina. Kamu tidak boleh lewatin kampung kita kecuali kamu kurban untuk Tuhan berhala kita. Orang ini orang fakir Pak, orang miskin. Orang ini kemudian berkata, ma indi syai'un, aku tidak punya apa-apa. Kemudian para pengawalnya berkata, itbah walau bidubabin, tidak apa-apa, kurban apa aja deh, yang penting kamu kurban walaupun dengan cuma seekor lalat. Kemudian dia nganggap lalat, tadi yang disebutkan kan L-A-L-A-L-A-T, lalat ditepuk mati, dikasih nih untuk Tuhan berhala kamu. Melewatin kampung itu sampai Allah takdirkan dalam perjalanan dia setelah melewati kampung itu kemudian dia meninggal dunia.
Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Masuk ke neraka. Kenapa? Dia berkorban. Korban itu masalah fikih atau masalah akidah? Korban. A. Akidah, B. Fikih, C. Sakofah, D. Sirah. Korban itu masalah apa? Akidah kan? Inna sholati wa nusuki. Kalau tidak ngerti masalah korban itu masalah akidah atau fikih, Masya Allah, ya Allah berilah kesabaran di sini. Korban itu masalah akidah, Pak. Makanya kalau Bapak membaca kitab Tauhid itu korban itu masalah akidah. Makanya tidak boleh kepada selain Allah. Dia ditakdirkan mati, dan ketika ditakdirkan mati, Allah memasukkan ia ke dalam neraka. Disebabkan apa? Dia berkorban untuk selain Allah. Ada laki-laki yang kedua yang kemudian juga sama akan melewati kampung itu, lalu sama para pengawalnya berkata, kamu tidak boleh loh ya lewat kampung ini loh. Sampai kemudian itu harus kamu korban. Kamu tidak punya apa-apa. Sudah korban apa aja walaupun dengan lalat. Aku tidak mau korban walaupun dengan seekor lalat untuk Tuhan berhalamu, karena itu adalah perbuatan syirik. Perkataan itu memancing kemarahan penduduk kampung itu. Lalu mereka datang gerombolan, kemudian dipukuli karena marah dengan perkataannya, dipukuli, dihajar sampai akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan masuk surga disebabkan dia menolak korban walaupun dengan cuma seekor lalat. Itu tauhid, ikhwan. Itu tauhid, iman itu. Kenapa saya ambilkan contoh-contoh ini? Supaya kita paham. Bukan berarti kemudian nanti setelah ini kita gampang memvonis orang. Tidak boleh memvonis orang, bukan pekerjaan kita, ikhwan. Tapi contoh-contoh yang saya sampaikan di sini untuk menggambarkan kepada kita persoalan akidah yang menjadi pembuka pertama, gerbangnya amal untuk membuka pintu langit itu ya iman dulu, yang betul-betul bersih dari kesyirikan. Supaya kemudian kita paham, Masya Allah ya ternyata iman itu paling penting. Makanya dulu dakwahnya para nabi betul-betul tegas. Kenapa mereka selalu tegas dalam urusan akidah dan tauhid? Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang mampu menaikkan amal ke sisi Allah kecuali adalah iman yang benar. Hadis tadi diriwayatkan Imam Ahmad tadi yang masalah lalat tadi. Ya? Makanya Bapak dan saya kalau kita merhatikan, apa perkara yang paling detail Allah atur dalam kehidupan kita? Perkara akidah. Tidak ada perkara yang paling detail ngatur kehidupan seorang manusia itu kecuali akidah. Makanya antum perhatikan saja, akidah itu sampai ucapan aja diatur dalam akidah kan? Kita mengucapkan insya Allah, itu akidah atau fikih? Akidah atau fikih? Akidah. Kenapa kita kemudian diperintahkan untuk mengucapkan insya Allah? Karena antum beriman kepada masyiatullah, kehendaknya Allah. Ya? Makanya kemudian di dalam omongan itu Masya Allah kan, sampai omongan saja diatur kan, akidahnya itu kayak gimana. Saking semangat Islam itu bagaimana menjaga iman. Sampai kita ngomong insya Allah itu diatur, kamu ngomong insya Allah. Karena kalau kamu nggak ngomong insya Allah, berarti kamu itu meremehkan tentang masyiatullah, kehendaknya Allah. Sampai kita ngomong aja diatur. Dan termasuk di antara perkara yang berkaitan tentang masyiatullah, kehendaknya Allah itu apa? Kita nggak boleh ngomong terserah kamu, itu kan nggak boleh. Boleh nggak Pak kita ngomong terserah kamu gitu? Boleh atau tidak? Hening lagi. Boleh nggak kita ngomong terserah kamu? Boleh atau tidak? Wallahu a'lam. Boleh nggak kita ngomong terserah kamu? Itu boleh atau enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh, Pak? Ini dengan ilmu atau dengan prasangka? Kenapa? Bapak, Ibu, semua jamaah yang semoga Allah rahmati. Boleh enggak kita itu di dalam akidah ngomong tentang terserah kamu deh? Kalau Bapak enggak bisa jawab berarti saya sudah tahu jawabannya dari pertanyaan tadi di awal. Bapak sudah selesai enggak mempelajari tauhid? Saya sudah tahu jawabannya ketika tidak mampu jawab pertanyaan ini. Sebenarnya itu nggak boleh kita mengucapkan itu. Kenapa? Kalau antum mengatakan terserah antum, berarti antum menafikan, antum meniadakan kehendak Allah. Padahal tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali semuanya atas kehendak Allah. Makanya kan lihat kan, ada orang Yahudi ngomong sama Nabi dalam riwayat Muslim, innakum tusyrikuna billah taquluna masyaallah wa syi'ta. Umatmu Muhammad itu Yahudi. Umatmu Muhammad itu lo suka ngomong
terserah Allah dan terserah kamu, itu syirik Muhammad. Itu Yahudi. Naif ya orang Yahudi itu. Dia melakukan syirik besar, dia tidak sadar. Syirik kecil yang dilakukan oleh para sahabat saat itu ketika belum tahu justru kelihatan. Tapi betul nggak ucapan Masya Allah wa syi'ta itu adalah syirik? Iya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ditanya, kapan kita pergi ke Jakarta kota? Terserah Allah dan terserah kamu, itu syirik kecil. Kenapa itu syirik kecil? Karena kamu menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Makanya di situ ada wawul atof. Wawul atof itu menyamakan antara sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya kehendak Allah, sesudahnya kehendak makhluk. Dan kita tidak boleh menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Terus yang benar gimana? Nabi mengingatkan sahabat, kalau kalian ngomong Masya Allah itu katakanlah Masya Allah summa syi'ta. Jadi di sini dalilnya dalam riwayat Muslim, Pak, yang benar kalau Bapak nanti saya tanya atau Bapak nanya saya, Ustadz, kapan kita pergi ke Jakarta kota gelodok? Terserah Allah, kemudian terserah antum kapan. Panjang Ustadz, tidak apa-apa, selamat. Daripada pendek, tapi syirik kecil, pilih mana? Ya? Tapi yang benar kayak gitu. Antum mengatakan untung saja boleh atau tidak? Untung saja, boleh atau tidak? Ya Allah, berikanlah kesabaran. Untung saja boleh atau tidak, ikhwan? Ini kajian tauhid harus ada di sini. Untung itu boleh atau tidak? Untungnya udah mati di Madiun 48. Yang benar itu apa? Mengatakan qadarullah kan? Nggak sengaja, emang ada nggak sengaja di atas muka bumi ini? Ada nggak yang nggak sengaja? Nggak ada. Kalau antum mengatakan apa? Qadarullah. Kalau kemudian mengatakan misalkan tiba-tiba ada orang yang narik antum di pinggir jalan, dengan dia menarik antum, antum terhindar dari tabrakan. Antum tidak boleh, untung saja antum narik saya, tidak boleh. Apa yang kita katakan? Alhamdulillah karena Allah, kemudian karena antum saya terhindar dari tabrakan truk. Panjang, loh yang panjang. Tapi ternyata itulah pembahasan tauhid. Makanya tadi saya katakan, tidak ada pembahasan yang paling rinci, detail ngatur kehidupan kita menjadi seorang hamba kecuali urusan akidah. Sampai ngucapin selamat kepada orang yang melakukan hari raya orang kafir itu boleh atau tidak, itu masalah akidah, bukan masalah fikih. Disitulah kita melihat, oh betapa besarnya ya cakupan masalah akidah dalam kehidupan. Itu iman. Dan itulah perkara yang menjadikan pertama kali diterimanya amal ketika seseorang itu betul-betul beriman. Karena ada dua perkara yang menyebabkan orang itu gagal menjadikan amal itu diterima. Ya ketika syirik yang pertama, dan kedua adalah kemunafikan. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya Masya Allah, betul-betul belajar tentang akidah itu penting. Karena banyak sekali perkara-perkara yang tidak kita sadari ketika kita belum belajar, tapi ternyata kita taunya bahwasanya itu termasuk di antara perkara akidah. Di mana kalau perkara akidah butuh keteguhan hati dan amal untuk mengamalkannya. Banyak nggak praktek-praktek kesyirikan yang muncul di mana-mana? Banyak. Orang berdoa kepada Allah dan selain Allah, mengucapkan kata-kata tetapi berbau kesyirikan. Walaupun syirik kecil tapi namanya syirik, ya kita harus berusaha hindari. Contoh apa Ustadz? Perkataan sehari-hari yang kita sangka biasa tapi termasuk dalam ranah kesyirikan. Banyak. Contohnya apa? Syair-syair lagu itu loh Pak. Hidup dan matiku hanya untuk dirimu. Masya Allah. Nah, terus Allah di mana? Garuda di dadaku, terus Allah di hidung. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena itu termasuk di antara persoalan akidah. Bahkan saya itu pernah ngisi di salah satu universitas, saya lupa di mana, Gunadarman atau mana. Ada yang nanya itu, anak-anak muda, Ustadz itu ada syair lagu yang gini Ustadz. Kalaupun aku di surga, hambar rasanya tanpa kehadiran dirimu. Alah, lebay banget kemarin. Pastikan kalau ada laki-laki kayak gitu, gombalnya gombal banget itu. Boleh atau enggak? Masalah gombalnya itu nomor 2. Boleh atau enggak mengucapkan kayak gitu? Enggak boleh. Kenapa itu enggak boleh? Karena itu termasuk di antara perbuatan yang berkaitan tentang akidah. Hal-hal yang berkaitan tentang akidah itu tidak harga tawar. Inilah yang tadi saya katakan, iman kepada Allah inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita.
Kenapa? Karena sesungguhnya tidak akan terbuka pintu langit, tidak akan ditimbang mizan kebaikan kita kalau kemudian kita tidak beriman secara sempurna kepada Allah. Dan di antara perkara yang mementahkan iman itu apa? Yang pertama, kesyirikan dan kekufuran tadi. Dan itu yang kita khawatirkan, karena fitnah akhir zaman yang paling besar itu fitnah kesyirikan. Dan setan itu menggoda kita yang pertama itu dengan kesyirikan. Makanya sampai Allah berfirman di dalam surat Yusuf 106. Ini jadiin bekal, nanti kalau pulang dibaca di dalam rumah. Karena tidak bawa mushaf ya. Kalau tidak bawa mushaf itu ada dua kemungkinan. Yang pertama hafal Quran 30 juz, yang kedua karena memang lupa. Di dalam surat Yusuf 106 Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Allah berfirman, dan tidaklah kebanyakan manusia ketika mereka beriman kecuali mereka ketika beriman melakukan kesyirikan. Dan Allah menggunakan kata apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan tidaklah mereka kebanyakan ketika beriman mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Ini yang kita khawatirkan. Kita kan nggak boleh kan menepuk dada, menyombongkan diri. Insya Allah saya tidak musyrik. Loh, yang menjamin kita siapa? Karena sesungguhnya tidak ada jaminan bahwasanya kita ini telah bersih kecuali orang yang berusaha. Yang ngomong pun sama, masih berikhtiar untuk membersihkan dirinya dari kesyirikan. Karena itulah perkara yang paling penting di dalam kita menjaga amal. Amalmu apabila tercampur dengan kesyirikan tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya dalam surat Az-Zumar 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka sesungguhnya Allah hapuskan segala amal kebaikanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Syirik itu dia merupakan api yang paling cepat membakar. Amal kebaikan itu adalah api kesyirikan ya? Makanya Masya Allah, inilah yang pertama. Jadi kemudian iman itu paling cepat hilang itu apa? Yang pertama, imanmu paling cepat hilang ketika kamu melakukan kesyirikan. Yang kedua, sekarang apa yang kedua yang paling cepat menghilangkan iman? Yaitu kemunafikan. Ini kita masih bahas nomor 1. Yang paling cepat untuk kemudian membakar iman, yang kedua itu apa selain kesyirikan? Yang kedua, kemunafikan. Yang dilakukan dengan hati dan keyakinan, itu namanya munafik i'tiqadi. Di mana kemunafikan pun sama. Kemunafikan i'tiqadi itu hampir sama dengan kesyirikan. Di mana orang yang melakukan amal kebaikan, apabila mereka melakukan kemunafikan secara keyakinan, maka Allah itu tolak amal perbuatannya. Sekarang kita bertanya, ingat loh, sekarang itu tersebar MTS, munafik tanpa sadar. Bukan madrasah sanawiyah, enggak. Munafik tanpa sadar. Penyakit kemunafikan itu termasuk penyakit yang paling membahayakan dalam urusan akidah setelah kesyirikan. Karena apa? Yang menghilangkan iman, yang pertama kesyirikan, yang kedua kemunafikan. Yang menjadikan amal itu gagal dibawa oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah, yaitu adalah kemunafikan. Itu kemunafikan. Ambilkan contoh dulu dalilnya supaya kita paham. Bapak tahu dan ibu pasti mengerti kan, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Siapa itu Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafik yang hidup pada zaman Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu dohirnya muslim atau tidak muslim? Muslim atau tidak muslim? Muslim. Salat atau tidak salat? Salat. Puasa atau tidak puasa? Puasa. Bahkan dia melakukan ibadah-ibadah selayaknya para sahabat melakukan ibadah. Yang membedakan itu cuma satu, hatinya Abdullah bin Ubay tidak sebagaimana hati para sahabat. Apa hatinya Abdullah bin Ubay? Hatinya Abdullah bin Ubay itu benci sama Al-Quran, benci sama sunnah yang disampaikan oleh Nabi. Sampai ketika dia benci kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi dan apa yang disampaikan Nabi, ketika dia benci, lihat, Allah menolak apapun perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay walaupun dohirnya dia muslim. Walaupun dia muslim. Makanya Allah sampai menerangkan dari sebuah ayat, dalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Disebabkan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan segala amal kebaikan mereka. Orang munafik
Ini merupakan perkara kedua yang paling cepat menghilangkan keimanan. Karena apabila ada orang terjangkiti dengan penyakit kemunafikan, maka tidak bermanfaat sholatnya, tidak bermanfaat puasanya, tidak akan bermanfaat haji dan umrahnya. Tidak akan pernah amal yang dia kerjakan membuka pintu langit dan diterima oleh Allah kalau disertai dengan penyakit yang bernama kemunafikan. Dan arti kemunafikan itu apa? Dohirnya muslim, tapi benci kalau ada aturan Allah yang tidak sesuai dengan selera dia dalam hidupnya. Itu munafik, Pak. Ya? Inilah yang kita khawatirkan yang kedua setelah kesyirikan. Kenapa? Munafik itu banyak. Makanya para sahabat itu yang paling mereka khawatirkan itu apa? Mereka khawatir kalau mereka itu dianggap munafik. Makanya Ibnu Abi Mulaikah atau Ibnu Abi Malikah itu berkata, aku melihat ra'aitu salasina, aku melihat 30 para sahabat. Tidaklah aku melihat 30 para sahabat kecuali para sahabat itu paling khawatir kalau mereka itu terkena kemunafikan. Kenapa? Munafik, Pak, tidak ada tempat yang paling hina bagi orang munafik kecuali di mana? Di neraka yang paling dalam, di karaknya. Lebih dalam daripada tempat yang dihuni oleh orang kafir dan lebih dalam daripada tempat yang dihuni oleh orang-orang musyrik, dan mereka kekal di dalam neraka. Makanya sampai Allah berfirman dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di dalam keraknya neraka yang paling dalam, itu orang munafik. Dan ciri khasnya orang munafik, kalau mereka mendapati Quran, mendapati hadis, kok tidak sesuai dengan selera mereka, mereka tolak ayatnya, mereka tolak hadisnya, karena mereka tidak mau dikoreksi oleh Allah dan tidak mau dibenarkan oleh Rasul. Itu munafik. Dan apabila kita melakukan itu, tidak akan pernah kita membayangkan amal kita membuka pintu langit ketika disertai dengan kemunafikan. Ya. Makanya Masya Allah, sikap seorang muslim itu bagaimana? Sikap seorang muslim itu ketika mendapati ayat, walaupun kita belum mampu mengamalkan, wajar, karena memang iman kita mungkin naik turun. Tapi jangan pernah membenci apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan pernah membenci apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena sekalinya kita membenci apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita terjangkiti dengan penyakit kemunafikan. Dan penyakit kemunafikan itu paling cepat menghapuskan amal kebaikan, tidak tersisa. Sebagaimana kesyirikan itu menghapuskan banyak kebaikan yang dilakukan manusia. Ya? Kadang-kadang kita sedih ya, hari ini banyak orang yang menjadi munafik tanpa sadar. Ya karena bodoh, belum paham. Banyak nggak teman-teman kita SD, teman-teman SMP, kadang-kadang kita sampaikan hadis, tetapi ternyata Masya Allah malah benci kalau disampaikan hadis, padahal dohirnya mereka muslim. Ya, ada itu yang kemudian cerita di grup SMP, dia share tulisan hadis karena dia mengerti teman-temannya 90% muslim, yang Kristen 1 dan 2 orang saja. Dia share hadis, tahu? Ketika kemudian dia mendapatkan respon yang justru sangat menyakitkan dari orang-orang muslim. Sudahlah, jangan dibuat grup kayak pondok ini, nggak usah share hadis kayak gini. Kalau mau share hadis di sana, pindah ke grup masjid saja. Padahal kalau kita perhatikan dohirnya muslim. Banyak nggak orang yang tipe semacam ini? Banyak, karena kebodohannya, karena belum mengerti. Kita tidak boleh langsung membencinya. Tapi yang kita khawatirkan, Masya Allah, kalau sampai terkena penyakit kemunafikan itu lebih parah daripada penyakit zina. Kenapa? Zina tidak menyebabkan kekal di dalam neraka, tapi kemunafikan itu kekal di dalam neraka. Makanya sampai Allah tadi katakan surat An-Nisa 145, innal munafiqina, orang munafik itu kekal mereka di dalam neraka dan ditaruh oleh Allah di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Ya, makanya kalau kemudian kita sudah bicara iman itu tunduk dan patuh. Kalau ada orang yang membenci, membantah apa yang diturunkan dan ditetapkan oleh Allah, maka disitulah dia itu memiliki sifat kemunafikan, dan disitulah rusak segala amal ibadah ketika sudah terjangkiti dengan kemunafikan. Maka kalau kita sudah ngaji, apa yang paling penting kalau sudah ngaji? Kalau sudah ngaji itu yang paling penting tunduk dan patuh. Setiap mendengarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, kita terbiasa untuk mengatakan kami terima dan kami yakini, walaupun kita belum mampu untuk mengamalkan. Ya.
Jadi jangan dikira orang munafik itu kemudian mereka tidak sholat. Orang munafik itu sholat. Jangan dikira orang munafik itu tidak puasa. Orang munafik itu puasa. Jangan dikira orang munafik itu kemudian tidak haji dan umrah. Mereka haji dan umrah, tapi haji dan umrahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena kemunafikan itu menyebabkan amal tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya lihat apa yang Allah terangkan dalam surat Muhammad. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Allah berfirman, "Dzalika," karena orang munafik itu karihu, dia membenci ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan, fa ahbata, Allah hapuskan, Allah musnahkan semua amal mereka ketika mereka sudah membenci apa yang Allah turunkan. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa penyakit kemunafikan kok paling mendekati kesyirikan?" Ya, kejahatan hati itu harganya mahal. Kita ambilkan contoh dalam kehidupan hukum di Indonesia, Pak, secara umum. Kalau ada orang yang melakukan tindakan di lapangan kejahatan dengan aktor intelektualnya, kalau kemudian diberikan vonis, mana yang lebih lama? Aktor intelektual atau aktor lapangan? Aktor intelektual. Kenapa? Karena dia yang mikir, karena dia yang kemudian merencanakan secara detail. Makanya kalau kemudian ada orang mukmin tapi hatinya dia benci kepada aturan Allah, walaupun dia tidak zina, walaupun dia tidak mencuri, tapi hatinya benci sama aturan Allah, kalau didengarkan kepadanya sunnah, dia nolak, dia mencibir, dia mencemooh, bahkan kemudian mengatakan dengan perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan kepada syariat Allah, hati-hati loh. Berarti itu fenomena kemunafikan yang nampak dan tumbuh di hati dan jiwanya, dan itulah yang menjadikan dia mirip dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sholat, puasa, zakat, haji, tapi ternyata tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya Masya Allah, "Ustadz, kalau saya mendapati satu hukum, saya belajar, saya mengikuti majelis ilmu, tiba-tiba ada seorang ustadz menyampaikan satu hukum di mana saya belum mampu mengamalkan." Minta sama Allah kekuatan. Walaupun kita belum mampu mengamalkan, kita istighfar, tapi jangan dibenci. Karena membenci sama orang yang belum mampu mengamalkan itu dua-duanya beda hukumnya di hadapan Allah. Orang yang belum mampu mengamalkan, maka masih bisa diampuni ketika dia beristighfar. Tapi kalau orang itu membenci dan menolak ketika dia tidak mampu sampai dibawa sampai mati, maka itulah kemunafikan yang gagal menjadikan amalnya diterima oleh Allah. Ya, jadi yang kedua yang paling penting, di antara perkara yang kita harus senantiasa waspadai itu adalah penyakit kemunafikan. Ya, karena sesungguhnya harga iman bagi seorang muslim itu apa? Taat, tunduk, patuh. Itu yang tidak mampu dilakukan oleh orang munafik. Parahnya orang munafik pada zaman hari ini daripada zamannya Rasul itu lebih parah hari ini, Pak. Kalau orang munafik pada zaman Nabi itu on off. Kalau ketemu Nabi nampak mati kemunafikan. Dia mengatakan apa? Qalu aman. Nah, tapi ketika mereka jauh dari Nabi, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka jauh dari Nabi, maka baru nampak kemunafikannya. Itu orang munafik pada zaman Rasulullah. On off. Kalau di hadapan Nabi, off kemunafikannya. Kalau jauh dari Nabi, on lagi. Dia benci Nabi, dia menghujat Nabi, dia menghujat para sahabat, dia menghujat sunnah yang dikatakan Nabi. Tapi kalau di dekat Nabi, enggak. Amanah. Kami orang yang beriman loh. Tapi kalau orang munafik hari ini, kata para ulama, lebih parah daripada munafik pada zaman Rasulullah. Kenapa? 24 jam dia on terus untuk membenci setiap syariat. Ada nggak orang yang muslim, tapi kalau bicara syariat, dikatakan ayat ini dibantah. Dikatakan ayat ini dibantah lagi. Dikatakan ini hukumnya nggak boleh, halah itu kan dulu, dibantah lagi. Maka sesungguhnya orang yang semacam itu termasuk dari perbuatan kemunafikan. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang munafik itu hatinya qalbuhu qalbun mangkusun. Orang munafik itu hatinya kayak hati yang terbalik gini, Pak. Ini hatinya orang munafik. Kenapa Nabi mengibaratkan hatinya orang munafik itu terbalik? Bapak kalau ngelihat gelas terbalik kayak gini, dikasih susu muntah, dikasih teh meluber, dikasih air putih tidak mampu ditampung. Itu kalau terbalik. Makanya di sini jawaban. Dulu saya punya pertanyaan di dalam awal-awal saya belajar di pondok sampai melanjutkan ke fakultas syariah. Kenapa ya orang munafik jarang yang tobat?
Jarang banget orang yang munafik itu tobat. Beda dengan orang kafir. Banyak orang kafir itu yang masuk Islam. Maka kemudian jawabannya di sini, karena kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, hatinya orang kafir itu terkunci, tapi bisa terbuka apabila dikehendaki oleh Allah. Tapi beda dengan orang munafik. Orang munafik itu hatinya terbalik, dan ketika terbalik, maka sesungguhnya tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan kepadanya faedah, ya, kecuali orang-orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Makanya Masya Allah, disinilah kita paham, iman itulah yang menjadikan setiap amal kita dapat diterima oleh Allah. Iman itu hilang dengan dua perkara. Satu, kesyirikan. Yang kedua itu adalah kemunafikan. Sekarang yang kedua, apa yang kemudian menyebabkan amal kita terangkat ke atas langit? Yang kedua itu adalah keikhlasan, ya. Jadi keikhlasan itulah yang menjadikan setiap amal dapat diterima oleh Allah. Karena keikhlasan itulah yang menjadikan amal kita membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Jangan remehkan ikhlas, karena sesungguhnya ikhlas itu merupakan motor penggerak yang paling kuat untuk menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qudamah ketika berkomentar tentang Abu Bakar, maka beliau berkata, "Ma faddalallahu Abu Bakar ala sa'iril khalq bi salatihi wala siyamihi walakin ma waqara fi qalbihi." Sesungguhnya Abu Bakar termasuk di antara manusia yang paling utama di antara seluruh manusia, bukan disebabkan karena banyak sholatnya, banyak puasanya, bukan karena banyak sedekahnya, tapi Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Nabi disebabkan apa yang bertengger di hatinya. Apa yang bertengger di hatinya Abu Bakar? Yaitu adalah keikhlasan. Ikhlas itulah yang menjadikan amalan kecil menjadi besar, dan menjadikan amalan besar menjadi kecil kalau orang itu salah di dalam menempatkan niat keikhlasan. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, "Rubba amalin shagirin tu'addimuhun niyat." Berapa banyak amalan-amalan yang kecil jadi gede ditimbang oleh Allah ketika yang melakukan itu betul-betul ikhlas mengharapkan wajahnya Allah dan ridhanya Allah. Mana yang dijadikan dalil itu oleh Abdullah bin Mubarak? Dalil perkataan beliau yang pertama ini, beliau mengambil dalil dari wanita yang memberikan minum kepada seekor anjing. Amalan memberikan minuman kepada seekor anjing itu amalan yang gede atau amalan biasa, ikhwan? Amalan biasa. Ada nggak kita misalkan membuka amalan yang paling besar keutamaannya memberikan minum seekor anjing? Tidak ada. Tapi kenapa amalan remeh ini bisa menyebabkan wanita yang memberikan minum itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga? Karena dia ketika mengambilkan air kepada anjing tersebut, tidak ada yang mendorong dia melakukan itu kecuali semata-mata karena keikhlasan mengharapkan ridhanya Allah. Ketika dia bersusah payah masuk ke dalam sumur, maka Allah gugurkan dosa-dosanya ketika dia melakukan itu semata-mata untuk Allah. Niat ikhlas itu loh yang tersembunyi, ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan kembali, sebagaimana amalan kecil bisa menjadi berat ditimbang karena ikhlas, sebagaimana sebaliknya, berapa banyak amalan yang besar tapi disebabkan karena salah menempatkan niat, maka amalan besar menjadi hina dan tidak ada harganya ketika salah menempatkan niat. Mana dalilnya? Beliau mengambil dalil yang tadi kita sebutkan, si mujahid yang salah niat, si alim yang salah niat, dan dermawan yang salah niat. Walaupun amalannya besar, ketika salah niat maka tidak ada harganya. Ini loh yang menjadikan kita harus paham, Pak, sesungguhnya menjaga niat dan keikhlasan itu susah dan sulit. Hati kita ini hati layaknya gelas-gelas kaca, mudah rapuh, mudah pecah, dan kita paling sulit untuk mengkondisikan hati untuk senantiasa ikhlas kepada Allah. Hal yang tidak pernah kita berhenti belajar untuk mengkondisikan hati di dalam keikhlasan itu masalah apa? Masalah niat. Belum tentu yang ngomong adalah orang yang mengerti tentang masalah keikhlasan, dan belum tentu orang yang rajin ngaji dia menjadi orang yang paham tentang keikhlasan. Karena ikhlas itu merupakan pekerjaan amalan hati yang tidak nampak. Tapi itulah perkara yang kedua yang menjadikan setiap amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulitnya untuk menempatkan niat sampai-sampai para salaf berkata, tidak ada perkara yang paling berat aku jaga,
aku betul-betul kondisikan yang paling berat kecuali adalah menjaga niat. Dan ternyata inilah pekerjaan yang paling sulit. Kalau ana dan antum hanya disuruh untuk ngaji dan menghafalkan dalil, gampang. Tapi apakah setelah kita paham dalil kemudian kita otomatis menjadi ikhlas? Kata siapa? Berapa banyak orang yang mereka itu gagal dan terus gagal ketika mereka itu menjaga niat. Saya ambilkan contoh, ikhwan, kenyataan sehari-hari untuk menggambarkan bagaimana menjaga niat itu tidak perkara yang mudah. Contohnya gini, ikhwan, kita ini kadang-kadang puasa sunnah, malamnya kita ikhlas bangun untuk sahur. Ketika waktu pagi kita puasa sunnah itu misalkan hari Senin dan Kamis, paginya itu masih normal, masih terjaga niatnya. Tiba-tiba duha masih terjaga niatnya. Siang teman-teman kantor kita pada makan. Kita kan tidak makan, wong kita puasa kok. Tapi kita bukannya pengen makan, kita cuma pengen ditanya. Jadi antum kok nggak makan? Nah, ketika ditanya seneng. Saya lagi puasa. Tapi kalau nggak ditanya sedih. Masya Allah nggak ada yang tanya. Orang kan nggak tahu kalau saya puasa. Coba ikhwan, pengalaman ya Ustaz. Nggak penting pengalaman atau tidak. Tapi di situ kita paham betapa rapuhnya hati kita. Sampai masalah kita ditanya saja, kemudian bisa merusak niat. Makanya Masya Allah bukan berarti nanti kalau kita puasa ditanya kemudian kita bohong. Enggak, jangan bohong. Oh enggak, saya enggak puasa kok. Enggak boleh, kita enggak boleh bohong. Tapi yang saya sampaikan di situ adalah untuk gambarin gampangnya itu. Ternyata menjaga hati kita yang kayak gelas kaca ini susah. Karena ternyata kita bukan penjaga yang lihai untuk menjaga hati kita. Makanya Masya Allah, keikhlasan itu loh yang kemudian paling penting untuk kita kondisikan setiap waktunya. Makanya sampai-sampai Abu Bakar saja minta doa kepada Nabi supaya membantunya untuk senantiasa ikhlas. Apa kemudian doa yang diminta oleh Abu Bakar yang diajarkan Nabi ketika Abu Bakar meminta supaya dibantu dengan keikhlasan? Abu Bakar ikhwan, orang yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah orang yang paling ikhlas setelah Nabi, ternyata meminta supaya beliau dibantu dalam keikhlasan. Apa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar? Nabi kemudian mengajarkan kepada Abu Bakar, ucapkanlah kalau kamu kemudian memiliki riya, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Sudah hafal atau belum? Tidak usah dijawab. Saya takut sedih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Dalam hadisnya ada na'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ini kapan Ustaz kita berdoa dengan ini? Kapan saja ketika kita melakukan amal dan kita khawatir akan terjangkiti dengan riya. Riya Pak, ibarat batu yang menjadikan amal kita gagal naik ke langit ketika amal itu terjangkiti dengan riya. Makanya doanya tadi Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku memohon ampun dari berbuat riya yang aku sadari. Kenapa ada kata aku sadari dan tidak aku sadari? Karena kadang-kadang saking lembutnya riya, kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita tuh sedang riya. Maaf loh, kadang-kadang kita mempunyai amalan sunnah jenggot. Sunnahnya itu betul ikhwan, kita diperintahkan untuk membiarkan jenggot kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang muji, Masya Allah ya sekarang sudah berubah penampilannya. Kayak gitu tak saja sudah menjadikan hati kita Masya Allah. Kalau mampu terbang itu berapa inci dari permukaan. Tapi ternyata itulah beratnya niat. Makanya dalam Islam kalau memuji orang itu tidak boleh di hadapannya langsung. Kenapa? Karena itu wujud kita dan pedulinya kita untuk menjaga hatinya. Kenapa sih kita tidak boleh memuji langsung? Karena sesungguhnya ketika kita memuji langsung yang menyebabkan rusaknya niat itu kadang-kadang pujian. Makanya sampai Nabi bersabda bima ma'na anin Nabi, sampai Rasulullah berkata idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujihim aturab. Kalau kamu melihat ada orang yang memujimu, taburkanlah di wajahnya dan mukanya itu tanah. Bukan berarti kita bawa tanah kemana-mana loh ya. Itu menjadi peringatan bahwasanya memuji itu harusnya di belakang dia.
Bapak kalau senang sama orang karena temannya Bapak sekarang solih, dan benar tidak apa-apa Pak, kita punya sifat memuji. Manusia itu kan punya sifat memuji, pengen memuji. Puji dia bukan di hadapan dia, nanti di belakang dia sama orang lain. Sekarang dia berubah loh. Kenapa? Karena kita ngerti menjaga keikhlasan bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang gampang. Apa itu tanda ikhlas? Banyak. Tanda ikhlas itu ada 5. Tapi dalam kesempatan kali ini kita tidak menjelaskan karena keterbatasan waktu jua yang membatasi kita. Tapi yang jelas amalan yang membuka pintu langit yang kedua itu apa? Ketika amal itu iman disambung dengan ikhlas. Yang ketiga yaitu amal yang kemudian mampu membuka pintu surga itu apa? Yang ketiga yaitu ittiba. Ittiba itu apa? Ngikut. Kalau orang Jawa ngintil, kalau kemudian kata orang Jakarta mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini agama ilmu, bukan agama prasangka. Ini bukan agama tebak-tebakan. Ini bukan agama teka-teki. Tetapi ini agama yang dibangun atas ilmu. Kalau agama ini tidak dibangun atas ilmu, Allah tidak perlu turunkan kepada kita Quran, Allah tidak perlu utus kepada kita seorang nabi. Tapi karena agama ini ditetapkan oleh Allah dengan ilmu, Allah turunkan kepada kita Quran, Allah utus kepada kita seorang nabi supaya kita kalau beramal mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mungkin nggak orang yang masuk surga tanpa ilmu? Susah membayangkan, walaupun saya tidak tahu apakah bisa atau tidak. Tapi yang jelas ilmu merupakan syarat untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Contohnya gampang Pak. Bapak kalau ngelamar pekerjaan di sebuah instansi pemerintah ataupun swasta, kita kan memaklumi sekolahnya itu harus 16 tahun normal, yang standar minim 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus kuliah S1 4 tahun. Baru kita layak mengajukan lamaran, Pak saya pengen kerja di Pertamina nih. Lulusan mana? S1, apa? Tambang. Baru kemudian HRD, kemudian ya sudah nanti kita berikan pengumuman. Kita memaklumi kalau hanya mendapatkan kursi di belakang meja dengan gaji antara 1 sampai 100 juta, antum sekolahnya 16 tahun. Jam 7 pagi antum berangkat, jam 1 siang pulang dulu ketika SD. Kalau ustadz, kalau gurunya ndak rapat pagi. Kalau rapat ya jam 10 sudah pulang. SMP, SMA, plus kuliah 4 tahun. Kita memaklumi loh. Bahkan kemudian kalau ada orang yang datang ke Pertamina ngelamar, pengen ngelamar apa? Manajer. Sekolah di mana? SD Impres 01. Pasti ditolak. Padahal hanya untuk mendapatkan jabatan di Pertamina saja. Ternyata kita memaklumi, tidak mungkin kamu dapat jabatan kalau kamu cuma SD Impres. Loh, kalau masalah Pertamina, kantor pertambangan, kantor IT, ternyata kita harus paham syaratnya sekolah 16 tahun dan kita tidak membuat itu berat. Loh, apakah kita membayangkan surga itu lebih rendah kualitasnya daripada kantor kita? Salah, berarti kita memahami agama ini. Makanya yang ketiga, apa yang menjadikan amal ini diterima oleh Allah? Ketika amal ini dibangun atas ittiba kita kepada Nabi. Makanya amal yang paling bermanfaat itu apa? Amal yang dibangun atas ilmu. Itu amal yang cepat membuka pintu langit. Ada orang yang beribadah Pak, sama-sama sujud. Sama-sama antum nanti sujud sholat asar no ya. Sama-sama sujud sholat asar. Yang satu paham tuh, oh sujud itu merupakan kedudukan yang paling dekat dengan Allah. Dia ngerti bagaimana sujud yang benar. Tangannya harus rapat, kemudian sejajar dengan bahu, 7 anggota badan harus nempel, kakinya harus deket. Ketika dia sujud, sama-sama sujud, yang satu karena dia melihat orang tuanya sujud, yang satu karena belajar dalil. Itu ketika ditimbang, maka yang kedua itu lebih berat di sisi Allah daripada yang pertama. Kenapa? Dibangun atas ilmu. Karena tidak ada kesusahan yang paling dibayar oleh Allah dengan kontan surga itu kecuali kepayahan yang didapatkan dari ilmu. Dan ingat loh, Allah itu mengganjar kita bukan karena beratnya, tapi Allah mengganjar kita itu karena ilmunya. Contoh nih, saya ambilkan contoh yang gampang Pak. Bapak kalau sholat sunnah fajar sebelum subuh, ada orang yang kemudian membaca Al-Baqarah. Panjang atau tidak panjang? Panjang. Walaupun saya ragu ada yang membaca itu karena hafal atau tidak. Yang kedua, ada yang membaca surat pendek, contohnya surat Al-Asr atau Al-Kafirun.
Mana yang lebih utama di sisi Allah ketika dalam sholat sunnah fajar yang membaca Al-Asr ataupun Al-Kautsar dengan orang yang membaca Al-Baqarah? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Kenapa antum jawab pendek? Karena hafalnya yang pendek ya? Karena ringan, betul. Kenapa? Karena Nabi kalau sholat sunnah fajar tidak pernah panjang. Coba kalau kita nggak punya ilmunya, maka bisa jadi antum ketika kemudian sholat sunnah fajar, antum yang lama banget. Karena baru hafal 10 ayat surah Al-Baqarah. Itu pun kemudian hafalannya juga terbata-bata gitu ya. Tapi ternyata ketika kita ilmunya ngerti, oh ternyata Rasulullah itu ringan kalau sholat sunnah fajar. Itulah indahnya ketika ibadah dibangun atas ilmu, bukan dibangun atas prasangka. Jadi Masya Allah, inilah yang ketiga, standar kita untuk membuka pintu langit. Yang pertama kuncinya iman, yang kedua kuncinya ikhlas, yang ketiga kuncinya apa? Ittiba. Dan Allah itu suka ketika ilmu kita berdasarkan kepada ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Masya Allah, makanya kita tidak boleh letih untuk mempelajari ilmu. Yang ngomong pun belum tentu dia menguasai semua ilmu, sama yang mendengar pun juga belum tentu menguasai semua ilmu. Makanya belajar itu tanpa henti. Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kita belajar Imam Ahmad? Minal mihbarah ilal makbarah. Kita ini belajar dari tetesan tinta ini sampai nanti kita berujung kepada kuburan. Kita terus belajar. Kenapa? Apapun yang kita lakukan ketika kita belajar itu menjadi lebih utama di sisi Allah. Bahkan kalau bapak habis isya misalkan baca 1 jam saja, misalkan membeli kitab Al-Fawaid atau membeli kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bapak baca 1 jam, itu lebih utama daripada orang yang sholat sunnah selama 1 jam. Kenapa? Ilmu. Allah senang didatangi dengan ilmu. Allah itu zat yang pantang disembah dengan kebodohan. Makanya Allah turunkan Quran, Allah utus kepada kita Nabi supaya kita tidak nebak-nebak dan tidak menerka-nerka. Karena Islam itu bukan agama teka-teki. Menurut saya, kok menurut antum? Kan antum tidak pernah ditanya penilaian antum. Yang ditanya itu kan qala Allah wa qala Rasul. Itulah yang menjadikan kita tanpa henti untuk belajar dan belajar. Karena banyak hal yang kemudian kita tidak mengerti. Pak, Bapak tahu nggak? Tidak ada syariat yang ngatur Islam secara sempurna kecuali syariat Islam, kecuali syariat sunnah, Pak. Dan kalau kita tidak memberikan seluruh waktu kita, maka kita ini akan selamanya bodoh. Kita ambilkan contoh yang gampang, Pak. Rambut saja, syariatnya banyak, Pak. Ini rambut tok. Kan sering saya sampaikan ini. Rambut itu syariatnya apa? Banyak. 1, tidak boleh koza kalau motong rambut itu. Apa itu koza? Potong separuh, sisakan separuh. Sini nyepupuk di sini tidak ada. Tidak boleh. 1, itu koza. 2, masalah rambut. Apa yang itu? Kalau kemudian punya uban, tidak boleh dicabut. Kenapa? Karena bercahaya kelak pada waktu hari kiamat. La tanfus syaib fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Sesungguhnya jangan cabut itu uban. Uban itu bercahaya pada waktu hari kiamat. 2, 3. Kalau kemudian punya uban, boleh nggak kita nyemir? Boleh. Sebagaimana Nabi bersabda kepada Abi Quhafah, boleh nggak disemir? Boleh. Tapi jauhi warna hitam. Biru boleh Ustaz? Boleh. Kalau memang nggak pengen beda antara kompor gas sama rambut kita, silakan biru. Tapi hukum fikihnya boleh atau tidak? Boleh, selama tidak menjadi syuhrah. Syuhrah itu yang memalingkan pandangan kita kan ya. 3, yang keempat, kalau bapak manasik, jangan coba-coba untuk motong rambut sebelum selesai dengan tahalul. Sa'i dulu, setelah selesai baru potong rambut. 4, 5. Kalau kemudian kita punya anak, Pak, selain kita kemudian diwajibkan untuk memberikan nama, mengakikohi, maka kita diperintahkan dalam sunnah untuk memotong rambutnya. Apa yang kita lakukan ketika memotong rambutnya? Ditimbang, ditukar dengan emas ataupun perak, kemudian disedekahkan. 5 itu. 6, masalah rambut. Kalau kemudian pingin korban, sudah masuk pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, jangan dipotong rambutnya sampai hewan yang kita niatkan korban dipotong. 6, 7, kalau mandi janabah, maka kemudian sela-sela rambut kita. 8, udah ada habisnya. Itu baru rambut. Coba, Pak. Nah kalau kita tidak nyari ilmunya, ya kita tetap bodoh di hadapan Allah.
Dan yang kita khawatirkan kalau kita bodoh di hadapan Allah, akhirnya timbangan kebaikan kita tidak pernah bertambah berat ketika kita tidak mengerti ilmunya. Kapan Ustadz seseorang itu disebut ittiba ngikutin Nabi? Ketika ada 4 syarat yang dia penuhi. Apa saja? Itu juga tidak kita jelaskan hari ini karena panjang. Barakallahu fikum. Inilah yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Setidaknya kita membahas dulu globalnya. Jadi saya sampaikan konklusinya bahwasanya tidak semua amal itu pasti diterima oleh Allah. Ya, sebagaimana petani, di mana petani itu tidak mesti diterima oleh Allah, tidak secara mesti dia itu panen, sama. Maka sesungguhnya orang yang beramal belum tentu diterima oleh Allah. Mana dalilnya dengan orang? Mana dalilnya apabila kemudian kita mendapati bahwasanya Allah tidak otomatis menerima sebuah amal? Dalil yang pertama surat Al-Ghasyiyah, yang kedua surat Al-Furqan, yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian bagaimana amal itu diterima? 3 yang mampu membuka langit supaya amal kita diterima. 1 yaitu adalah iman. Dan ketika kita beriman berarti kita harus belajar tauhid. Apa perkara yang menghilangkan iman? 1 syirik, kedua kemunafikan. Yang kedua, amal yang cepat membuka pintu langit itu apa? Ikhlas. Karena sesungguhnya Abu Bakar tidaklah menjadi orang yang paling utama setelah Nabi kecuali keikhlasan. Ikhlas itu tandanya berapa Ustadz? Banyak, ada 5 setidaknya tanda orang yang ikhlas. Kapan-kapan kita kaji, kalau masih Allah mempertemukan, kita kaji apa sih tanda orang ikhlas itu. Kemudian yang ketiga, amal yang paling cepat membuka pintu langit itu apa? Ittiba. Ittiba itu adalah ngikutin Nabi, karena ini adalah agama ilmu bukan agama teka-teki. Ittiba itu setidaknya ada 4 perkara. Kalau kita ingin tahu apa itu ittiba, semuanya insya Allah menjadi kewajiban kita untuk mengetahuinya. Semoga amal kita membuka pintu langit, puasa kita membuka pintu langit diterima oleh Allah, dan segala ibadah kita berbuah manis dengan surga. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Sekarang kita jawab dengan pertanyaan yang ada. Ya. Tes. Bagaimana cara memperbaiki akidah teman atau saudara kita yang sudah melenceng atau tidak sejajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Yang pertama, muhasabah kita sendiri dulu. Kita sudah berusaha enggak untuk mendekatkannya dan membuka pintu hidayah untuk dirinya. Kadang-kadang ikhwan, kita sering mencela kegelapan tetapi tidak pernah membawa melentera untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Banyak tipe ikhwan yang semacam ini, dan mungkin kita mohon maaf, kita mohon ampun sama Allah. Kita ini sering mencela kegelapan tapi tidak pernah membawa lentera, nyalain orang tapi tidak pernah mendoakan, nyalain orang tetapi tidak pernah menjelaskan dengan perkara yang ma'ruf, nyalain orang tapi tidak pernah berbuat baik. Kalau menyalahkan, semua orang gampang menyalahkan. Anak SD itu kalau pengen cepat selesai urusannya nyalain orang, nyalain temennya, itu anak SD. Tapi kita kan bukan anak SD, kita sudah belajar. Kalau kita mendapati ada teman kita yang melenceng, pertanyaan kita untuk diri kita masing-masing, ayo coba pikir deh, sudah berapa sering kita mendoakan teman kita yang melenceng itu. Yang kedua, sudah pernah gak kita mencoba untuk menyampaikan kepadanya, hati-hati, pelan-pelan, ngajak dulu, jalan-jalan dulu, berusaha betul. Sudah pernah ataukah tidak? Jangan-jangan kita belum pernah. Kadang-kadang kita pernah sekali, 2 kali, kemudian merasa gagal dan kita tinggalkan. Ini cerita nyata ikhwan. Ada salah satu umahat di daerah Jakarta, di mana kemudian dia punya teman, di mana temannya itu peminum khamr asalnya, suka dugem. Padahal sudah punya keluarga dan punya anak. Ada temannya yang satu yang lebih dulu belajar ngaji dan lebih dulu mengadakan kajian. Tiap ada kajian selalu lembaran undangan itu diberikan kepada temannya ini, yang dia tahu bahwasanya temannya itu memang setiap hari itu memang dugem. Itu awal-awal ketika ngirimin dijawab, lo nggak salah nih ngirim ke saya nih. Enggak, kamu kan tahu kalau saya itu tidak mungkin datang. Enggak apa-apa, mau saya ngundang kok, ya kamu datang alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, simpan aja, delete kalau kamu mau. Terus sampai setahun lebih. Sampai satu waktu yang datang ke tempat-tempat kemaksiatan itu merasa jenuh dengan apa yang dia lakukan. Ketika lagi jenuh-jenuhnya, dia membuka handphone dan mendapati undangan itu. Apa yang terjadi?
dia bertanya sama yang ngundang selama setahun itu, kamu itu enggak bosan-bosannya ngundang saya, padahal saya enggak pernah datang. Ya enggak apa-apa kan, saya kan menginginkan baik bareng-bareng. Boleh enggak saya datang kalau saya enggak usah pakai jilbab? Boleh, yang penting datang aja, nanti duduknya di belakang deh, atau di kamar saja, di kamar saya. Nanti pakai mic kok kedengeran sampai kamar. Coba, Masya Allah. Dan akhirnya hari ini ibu itu menjadi apa? Dia menjadi ketua taklim yang kemudian atau yang kemudian ngatur jadwal dakwah di daerah Jakarta Pusat. Siapa yang tahu? Coba kalau kita bayangkan tadi temannya yang ngantar undangan itu, kemudian patah semangatnya setelah setengah tahun. Bisa jadi kemudian pintu kebaikan tidak jadi menyapa hatinya. Ikhwan, kita tidak pernah ngerti pintu hidayah itu sampai kapan akan menyentuh orang. Yang Allah perintahkan bukan Allah itu tuntut hasilnya buat anak dan antum. Allah tidak pernah menuntut hasil kok. Kalau Allah menuntut hasil, kita paling stres. Dai itu paling stres. Kenapa? Karena pasti sedih ketika melihat hasil. Tapi Allah tidak pernah menuntut hasil. Allah itu cuma menuntut apa? Ikhtiar, prosesnya saja. Kita berikhtiar saja. Tentunya dengan akhlak yang baik. Tentunya dengan sikap yang baik. Kalau anak dan antum sudah ngaji, tolong ya jangan menyombongkan diri kalau sudah ngaji. Karena banyak orang, saya itu kadang-kadang ya sering sekali mendapati pertanyaan dari orang, Ustadz, saya itu punya teman sudah lama ngaji, tapi kenapa ya saya kalau di dekat dia tidak nyaman? Masya Allah, sedih saya kalau dapetin pertanyaan kayak gitu. Apa yang dilakukan olehnya ketika ngaji sampai orang itu tidak nyaman duduk sama dia? Padahal yang nanya pun juga pengen bener hidupnya. Jangan sampai loh ya, ikhwan, kalau ada orang yang tidak nyaman duduk sama kita, tanya sama Allah dosa apa yang bertengger di hati kita sampai orang itu menjauhi kita. Karena apa? Karena yang paling baik itu adalah menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Dan itu harus dengan akhlak. Inilah yang menjadikan kita paham. Hari ini banyak orang yang memusuhi sunnah. Itu bukan karena fitrahnya sunnah di atas kebenaran itu dimusuhi. Iya, itu yang pertama. Tapi banyak orang yang memusuhi sunnah itu yang kedua. Karena banyak orang yang kecewa melihat orang itu betul-betul tidak menampakkan akhlak yang baik kepada mereka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau saya dan antum termasuk di dalamnya. Kita kan tidak pernah tahu, ikhwan, orang masuk mengamalkan sunnah itu kan macam-macamnya kan banyak. Ada orang yang karena dia itu kagum sama orang, kok setelah ngaji kok sering senyum ya sama saya, dia ikut belajar. Ada yang sebabnya, kalau antum coba ketik deh di Google, sebab-sebab orang dapetin sunnah itu. Ada orang yang duduk di kajian tiba-tiba dengar ada orang yang nyampaikan ilmu kemudian tergerak hatinya. Ada yang masalah remeh, ada orang yang terlilit hutang, tiba-tiba ada orang yang sering ngaji ngetok pintu rumahnya dan mengatakan, nih saya bantu kamu bayar hutangnya. Masya Allah, kita tidak pernah tahu loh kapan seseorang itu akan masuk iman dan masuk ke dalam sunnah. Tapi jadilah ana dan antum berusaha untuk menjadi pintu hidayah bagi orang lain ketika kembali kepada Allah. Ya? Jangan menyombongkan diri. Anak-anak berlepas diri dari orang yang sombong. Kadang-kadang Masya Allah, ini saya nggak ngerti fakta atau kasus. Banyak orang yang kadang-kadang sudah ngamalin sunnah itu, ya Allah jalan aja nggak mau senyum. Padahal apa toh susahnya dia senyum, kemudian nyapa orang, supaya orang itu berprasangka, Masya Allah ya, orang kalau sudah ngaji itu Masya Allah, nggak ngelihat senyumnya itu jadi kangen. Jangan sampai kemudian malah kita, orang-orang itu lega kalau kita nggak datang. Mana orang itu? Nggak datang. Alhamdulillah banget ya. Kita doakan nggak datang lagi dia. Coba. Dan itulah yang menjadi pekerjaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita semuanya berusaha, bukan berarti saya sudah. Kita juga mati, kita juga jatuh bangun untuk mengamalkannya. Saya mulai usaha tahun 2000 dan dari 2003 mendapatkan modal dari bank. Tahun 2014 saya berazam untuk stop riba dan tidak membuka pintu hutang baru. Saya jual semua aset yang diperoleh dari hotel usaha, tapi sampai saat ini belum terjual semua. Dari tahun 2014 sampai saat ini urusan belum selesai. Apa termasuk munafik? Enggak, insya Allah. Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun perjalanannya masih berat. Tapi mungkin Allah sulitkan perjalanan itu supaya untuk menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Insya Allah yang bertanya ini bukan termasuk munafik. Allah sulitkan. Kenapa kalau kita bertobat kadang-kadang menjadi sulit untuk mengikis? Mungkin dosa-dosa yang masih nempel dikasih ujian supaya nanti ketika dia dan saya meninggal dunia sudah gugur dosa-dosa itu ketika beratnya ujian pernah kita rasakan. Barakallahu fiik. Seringkali dalam kehidupan kita tanpa kita sadari perilaku dan perbuatan kita berbaur dengan syirik atau munafik tanpa kesadari. Bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu memperbanyak doa dan istighfar setiap waktunya dan memperbarui tobat setiap saatnya.
Makanya kita istighfar setiap waktunya dan setiap saatnya kita beristighfar kepada Allah. Sering-seringlah kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana au akhtana. Ya Allah, ampunilah kami ketika kami lupa dan ketika kami salah. Karena kadang-kadang orang yang berilmu belum tentu jaminan bahwasanya dia mampu mengamalkan semua sunnah. Memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita kepada Allah merupakan sarana untuk menghapuskan berbagai macam kesalahan yang tidak kita sadari kita kerjakan. Ustadz, siapa saja golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar? Oh, ini banyak. Kalau kita kaji menjadi satu tema khusus ini, orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Tapi salah satunya adalah orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Apakah ada amal? Apakah amal mereka bisa membuka pintu langit yang mendapatkan naungan di padang mahsyar? Iya, itu mendapatkan naungan di pintu langit. Orang-orang yang jihad, orang kaya, dermawan, orang yang berilmu, ahlu Quran, tetapi salah niatnya masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang mengamalkan ilmu, yang menyelisih sunnah, sama masuk ke dalam neraka. Nah, ini belum masuk pembahasan. Orang-orang yang kemudian menyelisih sunnah, maka dibaca dalilnya dalam surat An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Maka waspadalah orang yang menyelisih sunnahnya Rasulullah, mereka akan terkena fitnah di dunia dan terkena adab yang pedih pada waktu di akhirat. Barakallahu fikum. Ustadz ingin bertanya. Ya, saya ingin menjawab. Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim. Namun untuk permasalahan tauhid sepertinya kita masih banyak yang awam. Sedangkan masalah kesyirikan termasuk masalah yang sensitif di Indonesia. Menurut Ustadz, bagaimana strategi yang baik di dalam menyebarkan dakwah tauhid? Di dalam menyebarkan dakwah tauhid ya memang perlu kesabaran. Tentunya yang pertama perlu ilmu dan niat yang benar. Ikhwan, saya pernah ngikutin satu daurah bersama Mas Syekh. Ada pelajaran penting yang beliau sampaikan. Daerah Saudi, kalau kita tarik sekitar 100 tahun atau 120 tahun yang lalu, itu merupakan daerah yang subur dengan kesyirikan. Tapi dalam waktu sekejap ketika dakwah tauhid dan sunnah menyebar, maka kemudian orang itu berbondong-bondong akhirnya meninggalkan kesyirikan. Syekhnya kemudian berkata, padahal karakternya orang Saudi dibandingkan dengan orang Indonesia itu lebih lembut orang Indonesia daripada orang Saudi. Kalau karakter orang Saudi yang keras, susah dengerin orang Saudi itu kan karakter dasarnya mereka keras. Ternyata dengan lembutnya dakwah itu mampu merubah mereka dan akhirnya mereka ngerti tentang kesyirikan. Beliau berkata, Syekhnya, Indonesia itu seharusnya lebih cepat untuk mampu menerima kebenaran. Karena apa? Karakter manusianya itu lembut-lembut. Makanya masalahnya itu apa? Kalau hari ini masih banyak orang yang kemudian mereka itu memusuhi tauhid dan sunnah, maka kemudian pertanyaan kita ya adalah mungkin kita jalannya yang kurang sabar dan mungkin kita akhlaknya belum mampu menyentuh mereka. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Hari ini Masya Allah banyak orang yang ingin mengadu domba di antara masyarakat muslim. Karena banyak orang yang mengambil keuntungan kalau masyarakat muslim di Indonesia itu bertengkar. Ya atau tidak? Makanya kalau antum perhatikan, Masya Allah ya, sampai saya lihat YouTube hari ini tuh kita ada yang mencoba untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Antum perhatikan kalau di YouTube kan, ada orang yang kemudian ustadz tertentu dipotong separuh, ustadz tertentu ditampilkan separuh, dikumpulkan. Kemudian akhirnya apa? Postingan komentarnya itu sampai ribuan hanya untuk bertengkar saja. Antum apakah tidak merasa bahwasanya itu bagian dari pemecah belah umat dan itu ada orang yang mencoba untuk mengadu domba? Kenapa? Karena kita sadar ikhwan, kalau ana dan antum sering bermusuhan, cakar-cakaran, sering runcing giginya, maka yang paling beruntung itu orang-orang kafir. Makanya Masya Allah inilah yang kita harus pahami. Hari ini di antara perkara yang penting itu apa? Ya bagaimana kita betul-betul mengamalkan tentang akhlak merupakan cermin dari tauhid dan sunnah. Dan bagaimana kita berukhuwah semata-mata karena Allah. Karena apa? Kalau ana dan antum berakhlak dengan akhlak yang mulia, ana yakin ikhwan, orang maling pun akan kemudian menerima ketika kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita hari ini itu apa? Bagaimana manajemen akhlak bagi sebagian besar itu kemudian masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak selesai. Saya ataupun kita semuanya. Ya, kita ini paling suka gitu ya, bermusuhan, paling suka membenci pada sama-sama saudaranya.
Kadang-kadang ada fulan yang kadang-kadang sudah lama ngaji, tapi Masya Allah ucapannya dan tulisannya itu menghujat orang, menodai kehormatan orang. Kadang-kadang saya tanya, emang antum pernah ketemu dia? Belum pernah. Pernah antum ketok pintu rumahnya? Belum pernah. Loh, kok antum kok bencinya sama dia kayak benci sama orang kafir, padahal antum ketemu aja tidak pernah? Tapi Masya Allah, Allah itu tidak akan pernah nanya ke ana dan antum berapa banyak muslim yang antum benci. Tapi Allah itu akan menghisab dan memberikan pahala kepada kita berapa banyak muslim yang kita cintai karena Allah. Allah itu tidak akan pernah nanya kepada kita berapa banyak orang yang kita sesat-sesatkan. Tapi Allah itu akan menghisab kita dan memberikan pahala kepada kita berapa banyak orang yang kamu berikan hidayah ilmu. Tapi Masya Allah banyak orang yang lebih senang untuk mengambil membenci dan banyak orang yang mengambil porsi untuk membenci. Apa yang kita dapatkan dari itu ikhwan? Tidak ada apa-apa. Siapa yang paling senang kalau umat Islam itu kemudian pecah belah? Orang kafir. Dan Masya Allah itu. Dan saya tuh ngelihat itu strateginya sudah kelihatan banget. Sampai urusan YouTube sekarang itu dibentur-benturkan kita. Ustadz Fulan digabung jadi satu-satu video. Panas-panasan gitu. Masya Allah sampai kapan? Padahal yang memasang video itu bukan Ustadz Fulan, bukan Ustadz yang bersangkutan. Ya atau tidak? Kira-kira Ustadz yang bersangkutan enggak? Enggak, padahal kalau ketemu kadang-kadang kalau ketemu biasa, tidak ada masalah. Ya tapi itulah setan. Karena mereka ngerti kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslim Indonesia itu begitu besar. Akhirnya apa? Itu strateginya. Bagaimana memecah belah supaya perhatian kita bukan tertuju kepada orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya, tapi justru tertuju kepada kaum muslimin. Giginya runcing, tapi bukan kepada orang kafir. Giginya runcing kepada kaum mukminin. Kukunya tajam bukan kepada orang kafir, kukunya tajam kepada orang-orang yang beriman. Hanya karena beda satu dan dua perkara yang tampaknya itu biasa. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana cara paling efektif untuk menyadarkan orang yang sudah terjebak dengan doa dan ilmu? Sampaikan dengan pelan dan sabar. Bagaimana cara menghadapi orang yang mencomok onsona? Sabar, dia belum paham. Bukankah anak dan kita dulu juga mencomok onsona ketika belum paham kan? Jadi kemudian pahami dengan kesabaran, sampaikan dengan pelan-pelan, hasilnya serahkan kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sudah jam 3:04, bersiap-siap melaksanakan sholat asar. Semoga Allah memberkahi taman surga kita dalam kesempatan hari ini, memberikan keberkahan dan Allah memberikan istiqamah di dalam kehidupan kita menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.